Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang Kepda para Penatua yang baru bergabung. Mereka adalah Jeffrey Belseran, Zamri Ismail, dan juga Mimin ucapin terima kasih kepada Denjaka dan Kanaya yang selalu komen di setiap episode. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin dalam membantu meringankan bayaran internet dan juga kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1056, Yandi di penjara. Subscribe Penatua. Yan Sanming. Petik 2. Lin Feng tercengang. Dia telah mendengar nama itu berkali-kali sebelumnya, dan sekarang dia ada di depannya. Yan Sanming. Dalam Celestial Evolution Holy Dynasty, leluhur Yun Sanming adalah paman Yandi, dan nama asli Yun Sanming adalah Yan Sanming. Sekarang dia berada di klan Yan kuno. Kembali pada hari-hari, dia bisa bersaing dengan Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar dan Tiandi. Sayangnya, Tiandi sudah mati, tapi Lin Feng akan menghidupkannya kembali. Sejak Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis telah meninggalkan benua para dewa, Lin Feng tidak melihatnya lagi. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi Lin Feng yakin Xuan Yuan tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Zhenmo juga tidak mau. Lin Feng, bocah kecil, kamu adalah pembudidaya terkemuka dari benua dewa hari ini, dan Tiantai juga merupakan kelompok yang paling kuat di sana. Hebat, kata Yan Sanming, mengacungkan jempolnya. Dia menatap Lin Feng dengan kagum. Lin Feng terkejut dan bertanya, bagaimana hal-hal di benua dewa, Tuan? Sangat bagus, Tiantai mempertahankan ketertiban umum di sana. Jangan khawatir, kata Yan Sanming, mengangguk meyakinkan. Lin Feng merasa lega, dia tidak punya waktu untuk kembali sejak dia pergi. Tuan, aku sudah sering mendengar tentang kamu di benua para dewa, dan hari ini akhirnya kita bertemu. Lin Feng tersenyum. Ayolah, Yandi memberitahu aku segalanya tentang kamu dan Xuan Yuan dan Tiandi. Kamu melakukan hal yang benar, kata Yan Sanming dengan serius. Lin Feng bertanya dengan tergesa-gesa, di mana Yandi, Tuan? Haha, aku tahu kamu akan bertanya, tapi... Yan Sanming tertawa, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba tampak sangat sedih. Lin Feng khawatir. Ada apa, Tuan? Tanya Lin Feng dengan cemas. Yan Sanming berkata, Yandi dalam situasi berbahaya. Kenapa? Tanya Lin Feng. Karena Yandi berada dalam situasi berbahaya, bisakah Yan Sanming menyelamatkannya? Dia menunggu jawaban. Yan Sanming tetap diam. Dia membawa Lin Feng ke tempat Yandi. 3 persimpangan jalan kemudian, mereka tiba di tempat yang gelap. Di sana, Lin Feng melihat satu-satunya bangunan yang tidak merah dan tidak terasa panas. Itu tampak seperti tempat normal bagi dunia luar. Tapi Lin Feng melihat lempengan batu raksasa, yang di atasnya tertulis REEDUCATION Camp. Kamp pendidikan ulang. Kenapa? Teriak Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Perutnya tiba-tiba terasa sakit. Mengapa temannya dipenjara di klan Yan kuno? Apa yang sedang terjadi? Yan Sanming tahu bahwa Lin Feng memiliki temperamen buruk, dan tidak mengira dia akan sangat marah. Tetapi dia menyukai sikap seperti itu. Namun, dia tidak bisa bertindak terlalu gila di depan kamp pendidikan ulang. Lin Feng, tenang. Kamp pendidikan ulang bukanlah sesuatu yang terlalu gila. Yandi akan keluar dalam 3 bulan, kata Yan Sanming, berharap Lin Feng akan tenang. Lin Feng menatapnya dengan ragu dan bertanya, dia adalah murid muda klan Yan kuno, mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Menyimpan. Hehe, itu tidak mudah. Banyak orang yang jauh lebih besar dariku di klan. Banyak orang memiliki hak istimewa lebih daripada aku. Aku seperti seorang paman di klan. Itu tidak banyak membantu. Keputusan Yan klan kuno tidak terlalu buruk. Semua sekte dan klan memiliki aturannya sendiri, kamu tahu. Yandi tidak menghormati aturan, jadi dia harus menghabiskan waktu di kamp pendidikan ulang. Petik 2. Dia melanggar beberapa aturan, tanya Lin Feng. Dia tidak menghormati Yan Changtian, yang terbaik dari para jenius muda, jadi dia dijatuhi hukuman 3 bulan di kamp pendidikan ulang, kata Yan Sanming dengan sedih. Namun, dia tidak punya jalan lain. Yan Changtian sangat kuat dan berpengaruh di klan Yan kuno. Dalam peringkat para jenius muda dari 4 sekte besar dan klan, ia yang pertama, yang kedua adalah Gongnu. Yan Changtian sangat kuat, memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6. Bahkan pemimpin klan manusia kuno harus memperlakukan Yan Changtian dengan hormat. Itu sebabnya Yan Sanming tidak bisa melakukan apapun untuk Yandi. Yandi tidak punya pilihan selain menunggu 3 bulan. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia hanya menjadi lebih marah. Haha, bagus, teman aku dipenjara, diintimidasi, dan dipenjara oleh klan Yan kuno dan tidak ada yang mau membantunya. Baik, aku akan menyelamatkannya, teriak Lin Feng dengan eksplosif. Yan Sanming kaget, semua orang di klan Yan kuno mendengarnya. Yandi menderita, Lin Feng harus membantunya. Yandi seperti saudara baginya. Lin Feng berlari ke kamp pendidikan ulang. Beberapa penjaga mencoba menghentikannya,
Tapi Lin Feng terlalu kuat, para penjaga itu hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung-Agung pertama atau kedua, beberapa bahkan memiliki kekuatan lapisan Dewa tertinggi setengah agung. Lin Feng terbang dan menghancurkan piring batu besar di pintu masuk yang menampilkan Re-Education Camp. Ekspresi Yan Sanming menggelikan. Yan Changtian telah mengukir piring batu sendiri. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya dan Lin Feng langsung menghancurkannya. Betapa agresifnya. Yan Sanming merasa seperti Xuan Yuan dan Lin Feng sangat mirip, tetapi mereka adalah musuh. Lin Feng menendang selusin murid keluar dari jalan dan memasuki kamp pendidikan ulang, yang seharusnya disebut penjara. Di dalam gelap, tapi Lin Feng bisa melihat wajah semua orang. Para tahanan tercengang. Seseorang telah masuk ke kamp pendidikan ulang. Banyak orang sangat kesal. Yan Changtian telah membuat kamp pendidikan ulang sendiri, dan seseorang berani masuk secara paksa. Lin Feng berani karena dia ingin menyelamatkan Yandi, tidak peduli apa. Yandi duduk di tempat tidurnya pada saat itu. Dia tidak terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang menyelamatkannya, jadi dia harus menunggu selama 3 bulan. Dia hanya sedikit marah karena Yan Changtian seperti itu. Sayangnya, pamannya tidak bisa melakukan apapun untuknya. Yandi tiba-tiba mendengar pertengkaran di luar. Dia mendengar suara yang akrab juga. Hehe, bocah kecil, apakah itu kamu? Yandi tersenyum. Semua orang khawatir, tetapi tidak Yandi. Itu karena dia mengerti Lin Feng. Lin Feng tidak takut. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Feng sebelum Yandi bahkan selesai berbicara. Lin Feng berdiri di depan sel Yandi, tampak muram. Yandi tersenyum dan mengelus jenggotnya. Dia tahu Lin Feng mungkin marah karena dia pergi tanpa mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan surat, jadi tentu saja Lin Feng tidak senang. Kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk menemukan klan Yan kuno, dan sekarang kamu di penjara, kan? Lin Feng mengejeknya. Yandi menjawab dengan jijik, selamatkan aku atau kencing. Hehe, bagus, kamu Bang 4T. Aku pergi, menyelamatkanmu tidak berguna. Lin Feng mengerutkan kening. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ketika Yandi melihat bahwa dia sedikit cemas dan tersenyum, hei, Bang 4T kecil. Aku hanya bercanda, cepat dan selamatkan aku. Petik 2. Hehe, kamu Bang 4T tua. Kamu adalah budak dari amarah kamu sendiri. Tunggu, Lin Feng nyengir, berbalik. Sel-sel itu tidak hanya diisolasi oleh dunia kecil, mereka juga diikat dengan rantai raksasa. Itu sebabnya Yandi tidak bisa pergi dengan mudah. Yandi telah berada di klan Yan kuno selama setengah tahun, dan sekarang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama. Tentu saja, itu tidak sebanding dengan Lin Feng, tetapi dia tahu bahwa temannya tidak peduli. Tunggu, aku harus menghancurkan dunia yang terisolasi itu, sumpah Lin Feng. Dia mengambil pedangnya dari Remote Times dan menebas. Lin Feng, berhenti sekarang juga. Teriak Yan Sanming ketika dia melihat itu, meringis. Dia menatap Lin Feng memohon, tapi Lin Feng sudah pindah. Ada suara logam dan kilau, dan dunia yang terisolasi runtuh serta rantai. Lin Feng menendang pintu sel terbuka dan meraih lengan Yandi, menyeretnya keluar. Mata para tahanan lainnya merah karena melihat ini. Bab 1057, berjuang melawan Yan Sanming, subscribe Penatua. Lin Feng, itu akan menjadi bencana, kata Yan Sanming. Lin Feng telah menghancurkan sel dan lempengan batu di luar. Dia bahkan menendang 10 penjaga, mereka tidak mati, tetapi mereka terluka parah. Lin Feng menatapnya, lalu melirik, dia telah menghancurkan bagian dari kamp, jadi apa? Tuan, Yandi dan aku pergi, Lin Feng menyatakan dengan tegas. Dia terbang keluar dari kamp pendidikan ulang. Yan Sanming mengejar Lin Feng dan menghentikannya. Lin Feng, kamu menghancurkan kamp pendidikan ulang. Yan Changtian tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Yan Sanming. Dia juga khawatir untuk Lin Feng dan Yandi. Yandi adalah murid-muridnya. Dia harus mematuhi aturan Yan Changtian. Lin Feng menatapnya dengan tenang, sama sekali tidak peduli. Katakan pada Yan Changtian bahwa aku menghancurkannya dan kami akan kembali ke klan manusia kuno, kata Lin Feng sembarangan, bersiap untuk meninggalkan klan Yan kuno. Dia tidak peduli tentang menantang para jenius muda lainnya lagi. Dia tidak ingin melihat orang-orang dari klan Yan kuno lagi. Mereka telah menggertak sahabatnya. Yan Sanming menyaksikan Lin Feng pergi dan bertanya, Lin Feng, bukankah kamu datang untuk ujian? Ya, tapi sahabatku lebih penting. Jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Mengingat perilaku Yan Sanming, sepertinya dia setuju dengan Yan Changtian, seolah-olah tidak ada yang bisa menentang kehendak Yan Changtian. Lin Feng, jujur saja, aku juga salah satu peserta. Lihatlah daftar peserta, kata Yan Sanming. Lin Feng terkejut. Dia tidak tahu itu. Dia melihat daftar itu dan melihat Yan Sanming memang ada di sana. Apa maksudmu, Tuan? Tanya Lin Feng. Yan Sanming mengepalkan tangannya, yang berderak dan Ki muncul. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Itu kuat, berguling-guling di jalan utama dan mengelilingi Lin Feng. Bahwa aku ingin bertarung, tentu saja.
Apakah kamu tidak sedih pergi tanpa kemenangan? Tanya Yan Sanming sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, dia terdengar tegas. Lin Feng tidak punya pilihan selain bertarung. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa duel ini hampir tidak ada hubungannya dengan ujian. Itu lebih tentang benua para dewa dan pembudidaya terbaik di sana. Yan Sanming, Dong Feiyu, dan Xuan Yuan sang kaisar iblis adalah lawan langsung Lin Feng. Karena itu, Yan Sanming mengambil inisiatif untuk memulai duel. Dia ingin melihat perbedaan antara dia dan Lin Feng. Jika Lin Feng kalah, maka Yan Sanming akan menjadi pembudidaya terkemuka dari benua dewa. Yan Di mengerti itu juga, jadi dia tidak menghentikan mereka. Banyak orang bergegas ketika mereka mendengar Lin Feng menghancurkan kamp pendidikan ulang. Bahkan beberapa tetua ada di sana, tetapi ketika mereka melihat Lin Feng dan Yan Sanming berduel, mereka berhenti dan memberi mereka ruang. Para murid dan tua-tua klan Yan kuno semua yakin Yan Sanming akan mengajarkan Lin Feng pelajaran yang baik setelah dia menghancurkan kamp pendidikan ulang. Mereka tidak tahu duel mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Lin Feng, ayo, aku sudah menunggu untuk bertemu dan bertarung untuk waktu yang sangat lama. Yan Sanming tertawa, dan segera menyerang. Dia menagih Lin Feng sangat cepat. Lin Feng tidak takut padanya. Dia juga memadatkan ki dalam genggamannya dan membalas dendam. Ki mereka bergulung-gulung dan ruang di sekitar mereka mulai berubah. Boom, boom. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Setelah itu, mereka saling menendang. Mereka sangat cepat sehingga sulit untuk mengikuti mereka dengan mata T3L4 Nge 4 nanogram. Tanah mengguncang ratusan li di sekitar mereka. Para murid dan tua-tua yang menonton tidak dapat membantu tetapi mundur tanpa henti. Lin Feng dan Yan Sanming mengabaikan kerumunan di sekitar mereka. Lin Feng didorong kembali dengan kasar. Dia melepaskan kekuatan spiritual kejadiannya yang eksplosif. Karena dia telah menembus lapisan Dewa Agung keempat, kekuatan spiritual kejadiannya menjadi sangat kuat. Dia menggunakan kekuatan penuhnya melawan Yan Sanming. Ketika Lin Feng melemparkan pukulan, tinjunya memancarkan ledakan sonik dan energi agresifnya bergulung gelombang. Ketika Yan Sanming melihat itu, dia diintimidasi. Dia bisa merasakan bahaya, meskipun energi Lin Feng tidak sekuat Yan Changtian, mereka masih berbahaya. Lin Feng begitu kuat. Yan Sanming heran, tetapi dia juga bereaksi dengan cepat. Dia tidak bisa kehilangan duel karena kurangnya perhatian, itu akan menyedihkan, terutama terhadap pembudidaya terbaik dari benua dewa. Konflagasi surgawi, teriak Yan Sanming, mengangkat tangannya ke langit. Langit menjadi merah dan api turun dari langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Lin Feng dikelilingi oleh kekuatan spiritual kejadian. Cahaya keemasan menyilaukan menyala di sekelilingnya. Mereka tampak seperti Buddha yang duduk di cakram emas. Dia tampak seperti seorang prajurit Buddha di lautan api. Satu serangan sudah cukup untuk mengalahkan kamu. Kata Lin Feng acuh tak acuh, memotong dengan jarinya. Kekuatan spiritual Genesis berkobar, tampak seperti naga raksasa yang ingin memakan mangsanya hidup-hidup. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan konflagrasi surgawi. Kekuatan spiritual kejadian Lin Feng terlalu kuat bahkan lautan api penetrasi tanah tidak bisa menghentikannya. Setelah memurnikan tubuhnya di es, tubuh spiritual kejadiannya menjadi luar biasa. Bum bum bum, ada ledakan besar. Semua orang melihat lampu kemasan mengelilingi Yan Sanming. The Heavenly Conflagration macet di luar. Yan Sanming menghela nafas. Lin Feng telah melampaui dirinya. Tujuannya berikutnya adalah Yan Changtian, bukan jenius muda lainnya. Tidak heran Lin Feng tidak peduli dengan Yan Changtian. Beberapa tahun dari sekarang, Yan Changtian akan menjadi seperti semut bagi Lin Feng. Beruntung baginya, Yan Changtian telah meninggalkan klan Yan kuno dan pergi ke sekte dan klan lain untuk menantang para jenius lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Lin Feng pergi. Yan Sanming telah kalah. Mereka tidak ingin melawan duel sampai mati, itu tidak perlu. Satu-satunya tujuan mereka untuk membuktikan seberapa kuat mereka satu sama lain. Jika itu duel mati, mereka tidak akan begitu ceroboh. Lin Feng telah mengalahkan Yan Sanming. Lin Feng tidak menyadari bahwa Yan Sanming adalah jenius ke-6 dalam daftar peringkat, yang berarti Lin Feng sekarang berada di 10 besar. Tidak peduli apakah dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke World of Battles atau tidak, mulai sekarang, dia akan berada di urutan ke-6 dalam daftar peringkat resmi. Mulai sekarang, Yan Sanming akan menjadi ke-7 atau kurang. Yan Sanming telah kalah. Banyak murid dari klan Yan kuno sangat marah, tapi apa yang bisa mereka lakukan terhadap Lin Feng? Banyak dari mereka hanya memandangi para tetua. Para tetua dari Yan klan kuno memandang Lin Feng dan kemudian di kamp pendidikan ulang dia telah dihancurkan. Pelanggaran besar, Yan Changtian telah membangunnya sendiri. Betapa cerobohnya. Akhirnya, seorang tetua tidak bisa mengendalikan diri lagi dan berteriak. Bajingan, bajingan sialan. Kamu berani menghancurkan kamp pendidikan ulang. Dia bahkan menunjuk Lin Feng dengan telunjuknya. Lin Feng awalnya dalam suasana hati yang lebih baik, tapi sekarang yang lebih tua membuatnya kesal lagi. Dia marah karena klan Yan kuno tidak memperlakukan Yan Di dengan adil, jadi sekarang dia dalam suasana hati yang meledak-ledak. Hewan sialan,
Kamu tidak tahu bagaimana menjadi terhormat. Anjing bodoh sialan, kamu tidak punya moncong. Jangan menunjuk aku, karena orang-orang yang telah mencoba semuanya telah mati. Lin Feng bersumpah gila, dan dia menghilang. Tetua yang baru saja berteriak pada Lin Feng tiba-tiba merasakan energi berbahaya di belakangnya. Lin Feng melemparkan pukulan pada pria tua itu dari belakang. Tinjunya menembus bagian belakang dan perut lelaki tua itu dan keluar dari bagian depan tubuhnya. Lin Feng kejam dan kejam. Mulut pria tua itu sedikit terbuka, tetapi dia tidak bisa bicara. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu meledak. Potongan daging dan darah terciprat kemana-mana. Semua orang terdiam. Diam. Keheningan yang menakutkan. Semua tua-tua ketakutan. Mereka telah hidup dengan tetua itu selama ratusan ribu tahun, dan Lin Feng telah membunuhnya dengan mudah. Dia, seorang tetua dari lapisan Dewa Agung keempat. Lin Feng bahkan tidak membiarkan tubuhnya. Meskipun orang tua itu akan hidup kembali, mereka tidak punya pilihan selain mengakui Lin Feng sangat kejam. Mereka takut padanya sekarang. Yan Sanming tidak tahu harus berkata apa atau melakukan, jadi dia menjauh dari kerumunan. Suasana menjadi menindas. Bab 1058, Kemenangan kelima. Subscribe Penatua. Betapa tidak tahu malu. Kamu berani membunuh sesepuh klan yang kuno. Seseorang datang ke sini dan membunuhnya. Teriak para tetua lainnya setelah jeda hamil. Pemimpin tua-tua menatap Lin Feng dengan galak. Dia tidak percaya mereka baru saja kehilangan seorang tetua. Dia ingin semua tetua bergabung untuk membunuh Lin Feng. Lin Feng balas menatap mereka semua dengan dingin. Mereka semua memiliki kekuatan lapisan keempat dan kelima, tetapi mereka tidak memiliki bola, mungkin karena dia telah menunjukkan betapa kejam, agresif, dan kerasnya dia. Di sisi lain, mereka harus mendapatkan kembali wajah. Suasana menjadi tegang. Awalnya, suasana itu hidup dan bersemangat di klan Yan kuno, tapi sekarang Lin Feng ada di sana, semuanya telah berubah. Banyak murid menarik diri dan memberi ruang kepada para tetua. Pemimpin para tua-tua melintas, dia tahu dia harus turun tangan juga, kalau tidak, tetua lainnya tidak akan melakukan apapun karena takut pada Lin Feng. Jadi dia menyerang dulu, mengisi Lin Feng. Energi api dengan kekuatan seperti guntur muncul dan berkilau ribuan meter di sekitarnya. Lin Feng tetap fokus. Dia melaju ke depan dan berhenti di udara. Namun, nyala api bergerak ke arahnya seperti roket. Dalam sekejap mata, ada api di atas kepalanya dan di sekitarnya. Temperaturnya puluhan ribu derajat. Huff, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu berani menghancurkan kamp pendidikan ulang yang dibuat Pangeran Yan Changtian, itu ceroboh. Teriak pemimpin para tetua dengan suram. Dia menatap Lin Feng dengan percaya diri. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari api amarahnya, bahkan Lin Feng. Aku akan membantumu. Seru salah satu tetua. Dia mengangkat tangannya dan api muncul dan melonjak ke arah Lin Feng. Lin Feng sudah dikelilingi oleh dua lapisan api, dan merasakan tekanan besar. Aku juga, dan aku, kata dua tetua lainnya. Mereka semua melepaskan energi api. Energi api mereka memiliki warna yang berbeda dan mereka semua mengelilingi Lin Feng. Tekanan itu nyaris tidak tertahankan. Masalahnya bukan hanya tekanan, tetapi rasa sakit juga. Lin Feng memiliki kesan dia akan meleleh. Ais, bantu aku. Kata Lin Feng pada saat yang paling penting. Es adalah satu-satunya hal yang dapat membantu dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba, es ki mulai mengalir di seluruh tubuh spiritual kejadiannya. Suasana terdistorsi di sekitarnya, dan uap mulai muncul. Ekspresi keempat tetua berubah drastis. Api mereka padam. Lin Feng tidak cukup kuat. Bagaimana itu mungkin? Keempat tetua memutuskan untuk mendorong lebih jauh. Konflagasi surgawi. Teriak keempat tetua pada saat yang sama, dan mereka semua menggunakan serangan konflagasi surgawi mereka. Lin Feng sudah melihat Yan Sanming menggunakannya. Itu adalah serangan khusus yang dipelajari semua anggota klan Yan kuno. Api muncul di mana-mana di langit, suhunya meningkat drastis lagi. Lin Feng bisa mencium bau daging panggang lagi, datang dari kulitnya. Itu mengingatkannya pada pertama kalinya di Ground Penetrating Ocean of Flames. Hehe, menarik, mereka memanggil api surgawi. Tetapi dengan aku, tidak ada yang bisa terjadi pada kamu, Ice Spirit mengatakan pada Lin Feng. Es tumbuh lebih kuat dan menembus ke api langit. Kerumunan mendengar suara berderak. Api keempat tetua tiba-tiba membeku di luar, tetapi tidak di dalam, tampak seperti lilin di dalam kristal dekoratif. Suhunya turun lagi. Para murid dan tua-tua klan Yan kuno semuanya adalah pembudidaya api, sehingga mereka tidak tahan suhu dingin. Banyak dari mereka melepaskan ki api untuk menahan suhu dingin, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba ada es di mana-mana. Itu tidak terlihat seperti klan Yan kuno lagi. Yan Sanming heran. Lin Feng menggunakan serangan misterius seperti itu. Betapa tidak bisa dipercaya. Dasar keparat sialan, kamu berani memprovokasi klan Yan kuno. Mati, teriak sang tetua utama dengan marah. Dia harus melakukan sesuatu, jadi dia melepaskan tembakan lagi. Dia ingin memanggang Lin Feng dan membuat tubuhnya meleleh. Namun, itu tidak berguna. Apinya langsung membeku di udara. Itu cantik, ada begitu banyak kristal es dengan nyala api yang berkedip di dalamnya.
Mereka melayang di udara seperti kunang-kunang. Hehe, apa yang kamu lakukan ketika api tidak bekerja? Lin Feng bertanya dengan lembut, tersenyum dengan gigi. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Tetua utama sangat ketakutan, dia ingin melarikan diri sekarang, tetapi dia terlalu lambat. Lin Feng melintas dan muncul di sebelahnya, dia mengulurkan tangannya dan menghentikan orang tua itu, lalu dia tersenyum menggoda, kamu seorang tua dan kamu hanya memiliki kekuatan lapisan kelima Dewa Agung, mengapa aku takut kamu? Lalu dia melemparkan pukulan ke orang tua itu, melemparkannya. Para murid dari Yan klan kuno sangat marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kamu juga perlu istirahat, kata Lin Feng, tersenyum pada sesepuh lainnya. Orang tua itu berusaha menahan dingin, dan ketakutan ketika mendengar Lin Feng. Dia ingin menyerang balik, tapi Lin Feng menendang rahangnya. Orang tua itu hancur juga. Ledakan, dia jatuh di tanah dan kawah raksasa muncul, membentuk awan jamur api Ki. Dari 5 tetua, Lin Feng telah membunuh 1 dan menghancurkan 2. 2 tetua ditinggalkan, mereka berdua ketakutan. Lin Feng memandang mereka dan tersenyum mengejek, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kedua tetua itu marah dan terhina. Mereka ingin menghancurkan Lin Feng, tetapi jelas lega karena Lin Feng tidak menyerang mereka juga. Siapa Yan Miao? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Tiba-tiba, para murid semua saling melirik dan menggelengkan kepala. Yan Miao juga seorang jenius muda dari klan Yan kuno, dia memiliki status tinggi, para murid biasa itu tidak memenuhi syarat untuk bergaul dengannya. Dalam klan Yan kuno, yang terkuat adalah Yan Changtian, yang terkuat kedua adalah Yan Sanming, dan yang ketiga adalah Yan Miao. Tapi Yan Miao sudah ditantang oleh seorang jenius muda dan tersesat. Jika dia kalah lagi, dia mungkin akan kehilangan kepercayaan dirinya. Siapa Yan Miao? Tanya Lin Feng lagi. Dia ingin mengalahkan Yan Miao, karena Cu Chun Qiu sudah mengalahkannya. Aku Yan Miao, seseorang akhirnya mengakui. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menatap ke kejauhan dan melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam. Yan Miao tampak acuh tak acuh, tetapi orang bisa melihat kesedihan di matanya. Itu pasti karena dia kalah melawan Cu Chun Qiu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yan Miao, meskipun dia sudah tahu. Tidak ada, ayo berjuang. Aku datang dari jauh untuk bertarung, jadi jangan buang waktu, jawab Lin Feng, tersenyum riang. Ketika Yan Miao melihat itu, dia merasa lebih tertekan. Dia baru saja kalah melawan Cu Chun Qiu, jika dia kalah lagi, dia tidak mungkin memenuhi syarat. Setengah jam kemudian, Lin Feng meninggalkan klan Yan kuno dengan santai dan riang. Dia telah mengalahkan para tetua, dia menang melawan Yan Sanming, dan Yan Di mengikutinya. Dia secara alami memenangkan pertarungan kelima juga. Yan Miao telah kalah, dan menderita kekalahan telak. Dia hancur dan dihina. Bab 1059, kamu. Aku menantang kamu. Subscribe Penatua. Haha, Yan Lun, kali ini, klan Yan kuno telah kehilangan muka. Haha, Lin Feng benar-benar mempermalukan klan Yan kuno. Petik 2. Di suatu tempat di istana, 5 pria duduk di atas tahta. Jubah mereka semua warna berbeda. Yang di samping itu tertawa dan mengolok-olok apa yang terjadi di klan Yan kuno. Pemimpin klan Yan kuno, Yan Lun, menarik wajah panjang dan menghela nafas tanpa daya. Yan Changtian sudah berangkat ke klan manusia kuno. Jika dia berada di klan Yan kuno, dia tidak akan mentolerir perilaku seperti itu. Lin Feng tidak bisa bertindak begitu sombong. Huff. Changtian tidak ada di sana, biarkan bocah kecil itu bertindak arogan selama beberapa hari lagi, Changtian tidak akan membiarkannya pergi. Dia menghancurkan kamp pendidikan ulang, yang merupakan penghinaan bagi Changtian, kata Yan Lun dengan acuh tak acuh. Dia tidak marah, karena itu terutama masalah orang muda. Mereka sudah tua, dan mereka tidak ikut campur dalam masalah anak muda. Itulah sebabnya Lin Feng bisa pergi setelah menyebabkan masalah di klan Yan kuno. Jika tetua tertinggi atau Yan Lun terlibat, Lin Feng sudah akan mati. Haha, bagaimanapun, klan Yan kuno telah kehilangan muka, lelaki tua lainnya tertawa. Yan Lun mulai marah, tetapi pada saat yang sama, dia memutuskan mereka harus memberi pelajaran yang baik pada Lin Feng. Pria tua itu tertawa dan menatap pria di tahta pusat, Fu Hao, pemimpin klan manusia kuno. Fu Hao, Lin Feng mewakili klan manusia kuno kali ini. Dia telah menang 5 kali, jadi dia sudah lulus ujian dan dia bisa pergi ke dunia pertarungan, bukankah kamu puas? Pria tua itu ingin tahu. Semua pria lain memandang Fu Hao dengan rasa ingin tahu. Fu Hao terlihat cukup serius. Dia sama sekali tidak terlihat bahagia, dan tidak ada yang mengerti mengapa. Kenapa aku harus bahagia? Lin Feng, Cu Chun Qiu, dan Raja Iblis kuno melakukannya dengan baik, ya, tapi mereka jenius muda dari klan manusia kuno itu sendiri. Bagaimana dengan para jenius muda nyata dari klan manusia kuno? Aku bahkan tidak yakin salah satu dari mereka akan berhasil memenuhi syarat. Mengapa aku bahagia? Fu Hao memberitahu keempat orang lainnya. Ketika mereka mendengarnya,
pemimpin klan Yan kuno dan Aula Zhao tetap diam, termasuk Patriark Tianji Sekte. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Hehe, Fu Hao, alasan mengapa kamu merekrut jenius eksternal adalah karena kamu tahu jenius muda klan manusia kuno berkembang terlalu lambat, kan? Jadi kamu harus senang, kata Yan Lun. Dia terdengar cemburu dan iri karena klan Yan kuno tidak berhasil merekrut jenius muda dari luar. Kali ini, Lin Feng dan Chu Chun Qiu telah menghancurkan seorang jenius muda dari klan Yan kuno, jadi selain dari Yan Changtian, tidak ada jenius muda lain dari klan Yan kuno yang akan berhasil. Itu sangat tidak memuaskan, tetapi mereka tidak bisa terlibat. King Ling Chao, muridmu King Feng yang telah berhenti bermeditasi di pengasingan, mengapa dia tidak berpartisipasi? Tanya Fu Hao. King Ling Chao adalah orang yang mengolok-olok Yan Lun. Itu adalah tubuh aslinya, bukan tiruan. Dia telah kembali dari World of Battles. King Ling Chao memandang Fu Hao dan tersenyum menyesal. Dia nakal dan nakal. Dia tidak ingin berpartisipasi. Dia tidak terlalu termotivasi. Dia hanya ingin mengelola Taikang Sekte sesuai keinginannya. Petik 2. Namun, yang lain mengerti hal yang berbeda. Fu Hao berkata, kamu takut King Feng yang akan gagal dan kamu tidak ingin kehilangan muka, kan? Jika dia tidak berpartisipasi, kamu selalu dapat kembali ke World of Battles dan membawanya ke sana, kan? Petik 2. Fu Hao tidak memberi King Ling Chao wajah apapun. Ekspresi wajah King Ling Chao menegang. Memang, itulah tujuannya. Dia merasa sedikit malu. Ada begitu banyak jenius muda yang kuat dalam kompetisi ini, Yan Changtian, Gong Nu, Tian Chang, Tian Chen, Zhao Yun Xiao. King Feng yang tidak bisa mengalahkan mereka. Lin Feng, Chu Chun Qiu dan Raja Iblis Kuno juga berpartisipasi. Aula Zhao juga merekrut murid eksternal, tetapi mereka belum muncul. Karena itu, kompetisi ini sangat sulit. King Feng yang tidak punya harapan, lebih baik memiliki reputasi misterius, dan kemudian dia selalu bisa pergi ke dunia pertempuran bersama King Ling Chao. King Ling Chao memperhatikan muridnya yang terbaik, dia tidak peduli tentang peraturan dan konvensi. Fu Hao tidak banyak bicara. Dia tidak ingin menyinggung King Ling Chao dan Sekte Taikang. Selain itu, King Ling Chao sekarang memiliki kekuatan bagian atas dari lapisan Dewa Agung ke-8, dan akan segera menembus ke lapisan leluhur yang saleh. Tidak ada setengah lapisan antara lapisan Great Supreme God dan Greatest Ancestor. Ketika seorang kultivator memiliki kekuatan dari lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8, satu lapisan lagi dan mereka menerobos ke lapisan leluhur yang saleh. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar pembudidaya dari bagian atas lapisan ke-8 Dewa Agung terhenti. Tidak sembarang orang bisa menembus lapisan Godly Ancestor. Fu Hao berhasil melakukannya secara tidak sengaja. Ada banyak pembudidaya lapisan Dewa Agung ke-7 dan ke-8 di dunia pertempuran, tetapi hanya 3% yang merupakan leluhur yang saleh. Dari 100 kultivator, ada 97 Dewa Agung dan 3 leluhur yang saleh. Tapi dunia pertarungan jauh lebih kuat daripada negara keabadian. Pembudidaya terkuat sepanjang masa ada di sana, setelah semua, dan jenius muda terus pergi ke sana. Dunia pertarungan bukan dunia baru, itu dunia kuno. Itu bukan dunia nyata, karena terhubung dengan negara keabadian. Jika negara keabadian menghilang, dunia pertempuran akan menghilang juga. Itulah mengapa dunia pertempuran melindungi negara keabadian. Itulah sebabnya jenius yang sangat berbakat dikirim ke sana. Zhao Zu, jika aku ingat dengan baik, Lin Feng membunuh Zhao Xiao, kan? Ketika Zhao Zu, pemimpin Aula Zhao, mendengar itu, dia marah. Dia tidak ingin membicarakan hal itu, tetapi sekarang Tian Fengzi telah menyebutkannya. Zhao Zu melirik Tian Fengzi. Mengapa Tian Fengzi menyebutkan itu? Terutama pada saat itu, siapa yang harus disalahkan? Selain itu, pendidikan Zhao Xiao belum cukup baik. Dia telah pergi ke klan manusia kuno untuk memprovokasi Xi Jingxiao, dan pada akhirnya Lin Feng membunuhnya dengan satu pukulan. Tian Fengzi tampak seolah-olah dia tidak mengatakan sesuatu yang penting, tetapi semua orang tahu bahwa ada hubungan yang mendalam antara Tianji Sekte dan Tian Daoyuan dalam sejarah. Lin Feng sekarang adalah pemimpin Tian Daoyuan, jadi tentu saja Tian Fengzi menganggap Lin Feng sebagai musuh. Sebenarnya, dalam hal posisi, Lin Feng seperti kita, tetapi karena usia dan latar belakangnya, dia dari generasi yang lebih muda. Sebagai seorang pemuda, dia membunuh Zhao Xiao, jadi dia tidak melanggar aturan kompetisi. Jika sesuatu seperti itu terjadi lagi di masa depan, Aula Zhao akan memperlakukannya sebagai tetua seperti kita. Dia beruntung kali ini, kata Zhao Zu. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng, dia mengendalikan dirinya karena Tian Fengzi hanya berharap Zhao Zu akan menjadi gila dan membunuh Lin Feng di tempat. Ketika Tian Fengzi mendengar itu, dia hanya tersenyum tetapi tidak banyak bicara. Dia tidak akan menyerah. Lin Feng adalah ayah Lin Qiongsheng. Lin Qiongsheng adalah muridnya. Lin Qiongsheng sangat berbakat. Selama Lin Feng masih hidup, Lin Qiongsheng akan mematuhi ayahnya dan tunduk padanya. Oleh karena itu, Tian Fengzi punya ide, singkirkan Lin Feng.
Kemudian Lin Qiongsheng akan tunduk padanya selamanya, dan akan menganggapnya ayah barunya. Tian Fengzi sedang merencanakan. Yan Lun sedang merencanakan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Fu Hao. Zhao Zu juga merencanakan. Beberapa lelaki tua tetap diam, tetapi pada saat itu, seseorang yang baru muncul di cermin ruangan. Orang itu tampak muda dan tampan. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin. Dia mengenakan jubah hitam dengan sabuk biru, dan dia berada di aula Zhao. Pria itu berhenti di langit dan kemudian melihat sekeliling. Dia terbang menuju bangunan aula Zhao. Zhao Yunxiao, maukah kamu bertarung melawanku? Dia memanggil lawannya dengan namanya dan menantangnya. Banyak orang heran, terutama Zhao Zu, yang terlihat sangat muram. Huff, Lin Feng, kamu terlalu jauh. Petik 2. Bab 1060, Zhao Hall. Subscribe Penatua. Haha, Zhao tua, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lin Feng ada di wilayahmu. Ejek King Ling Chao. Dia menyukai pemuda ini. Dia adalah orang yang paling dinamis selama ujian. Dia sudah memiliki 5 kemenangan, dan berada di posisi kedua untuk saat ini. Tempat pertama adalah Gong Nu, jenius muda pertama dari klan manusia kuno. Dia sudah memenangkan 8 duel berturut-turut. Jika Lin Feng menang melawan Zhao Yunxiao, itu akan menjadi 6 duel berturut-turut. Bocah kecil itu tidak hanya ingin pergi ke dunia pertarungan, dia juga ingin menimbulkan masalah. Kata Yan Lun muram. Jika dia menang 6 kali, dia akan peringkat ke-6 atau ke-7 pada akhirnya. Jika dia memenangkan 10 duel, dia akan berada di 3 besar dan pasti akan pergi ke World of Battles. Lin Feng tidak tahu itu, yang dia tahu adalah bahwa semakin banyak duel yang dimenangkannya, semakin tinggi peluangnya untuk pergi ke dunia pertarungan. Dia masih punya 6 atau 7 hari, jadi mengapa berhenti? Lin Feng, bocah kecil, kamu masih mengandalkan statusmu sebagai anak muda, nikmati selagi bisa, gumam Fu Hao dengan acuh tak acuh. Selama Lin Feng bertarung melawan para jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi, semuanya baik-baik saja, dan tidak ada yang bisa terlibat. Mata Zhao Zu tajam. Dia sangat marah ketika mendengar Fu Hao, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali Lin Feng mengatakan dia mewakili Tian Dao Yuan sebagai pemimpin mereka, dia hanyalah seorang jenius muda. Untungnya, aula Zhao sudah siap. Itu mungkin cukup untuk menghentikan Lin Feng. Aku tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada kamu, Zhao Zu menghela nafas. Tidak ada yang tahu kepada siapa dia berbicara. Ketika Fu Hao mendengar itu, dia menduga aula Zhao telah merekrut beberapa jenius eksternal seperti dia. Kali ini, beberapa kandidat rahasia akan berakhir di peringkat. Fu Hao khawatir, tapi dia tetap diam. Butuh Lin Feng sepanjang malam untuk tiba di Zhao Hall. Aula Zhao tidak terlihat seperti klan manusia kuno atau klan Yan kuno. Mereka berada di kota kekaisaran dan bangunan mereka sangat indah. Itu adalah kelompok paling mewah yang pernah dilihat Lin Feng sejauh ini. Bahkan kekaisaran Falan tidak bisa bersaing dengan mereka dalam hal kemewahan. Tapi Lin Feng tidak peduli tentang itu. Karena itu adalah ujian, dia harus memenangkan lebih banyak duel untuk memastikan pergi ke dunia pertempuran. 6 hari tersisa. Lin Feng sudah menghitung, selama dia tidak bertemu Yan Changtian, Gong Nu atau Tian Chang, dia akan baik-baik saja. Dia akan bisa menang melawan semua orang. Dia tidak ingin menyia-nyiakan beberapa hari terakhir. Kali ini, dia datang ke Zhao Hall untuk menemukan tempat untuk mengubur kerangka itu. Namun, dia tidak akan bisa membalas mereka. Masih terlalu dini untuk itu. Aula Zhao bukan kelompok berpengaruh biasa, mereka sangat kuat. Mereka bahkan memiliki leluhur yang saleh. Tapi Lin Feng tidak akan menyerah. Dia akan terus melakukan upaya besar untuk menjadi lebih kuat, dan dia akan menepati janjinya. Dia akan membalas jiwa-jiwa yang hancur dari 9 Tuan Song. Bahkan jika mereka telah bubar, Lin Feng tidak melupakan janjinya. Lin Feng memasuki kota kekaisaran dan memanggil Zhao Yunxiao. Jika Zhao Yunxiao ada di kota, dia akan keluar. Meneriakkan nama seseorang untuk menantang mereka adalah sesuatu yang serius. Jika orang yang ditantang tidak keluar, itu sangat memalukan. Semua orang akan mengolok-olok mereka. Lin Feng menantang seseorang. Chu Chun Qiu juga menantang orang di sekitar. Mereka memiliki strategi yang sama. Lin Feng menantang Zhao Yunxiao, Chu Chun Qiu menantang Tian Chen. Lin Feng menantang tempat kelima, jenius pertama dari aula Zhao, Zhao Yunxiao. Chu Chun Qiu menantang peringkat keempat, jenius kedua dari Tian Jisek, yang sekuat Tian Chang. Keduanya keras kepala, sangat ambisius, dan termotivasi. Terlepas dari mereka, Yan Changtian berada di klan manusia kuno dan baru saja mengalahkan Zi Jingxiao, Huang Tianba, dan Fu Niu. Dia telah memenangkan 6 duel, jadi dia telah melampaui Lin Feng dan mengejar ketinggalan dengan Gong Nu. Tujuan target berikutnya Yan Changtian adalah Zhao Hall. Jenius pertama dari Tian Jisek, Tian Chang, saat ini berada di klan Yan kuno, dia baru saja memenangkan 2 duel lagi, jadi dia juga memenangkan 5 duel, seperti Lin Feng. Zhao Yunxiao hendak meninggalkan Zhao Hall ketika seseorang tiba-tiba menantangnya, jadi dia terlihat sangat tidak senang.
Tetapi karena seseorang memanggilnya dengan nama untuk menantangnya, dia harus bertarung. Jika dia menolak, semua orang di Aula Zhao akan kecewa. Bagaimanapun, Zhao Yunxiao adalah idola mereka. Mereka semua menganggapnya sebagai kakak. Oleh karena itu, Zhao Yunxiao memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk murid-murid Aula Zhao. Dia juga baru saja mendengar bahwa Lin Feng telah membunuh Zhao Xiao, jadi dia marah, dan dia tidak bermaksud membiarkan Lin Feng pergi. Bawa penantang ke Kun, kata Zhao Yunxiao kepada seorang murid. Murid itu lari dengan cepat. Zhao Yunxiao mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang menantangnya, dia akan membunuh mereka dengan keras, apapun yang terjadi. Lin Feng memasuki kota kekaisaran. Dia berada di jalan besar, dengan kuda perang di mana-mana. Lin Feng terkejut melihat jalan itu raksasa, tetapi tidak ada toko di trotoar. Lin Feng tidak mengerti. Saat ini, masih pagi, jadi tidak banyak orang. Lin Feng berjalan santai dan riang. Dia tidak khawatir tentang Zhao Yunxiao. Jika Zhao Yunxiao telah mendengarnya, maka dia akan mengirim orang kepadanya. Lin Feng berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa. Seseorang di sini, akhirnya di sini, kata Lin O dan Lin Feng pada saat yang sama. Setelah beberapa detik, Lin Feng dan Lin O tertawa. Lin O menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebentar lagi, kesadaranmu yang saleh akan lebih kuat dari diriku. Lin Feng hanya tersenyum acuh tak acuh. Karena Lin O benar. Kesadaran saleh Lin O memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, dan kesadaran saleh Lin Feng bisa bersaing dengannya. Itu adalah kemajuan, Lin Feng membaik begitu cepat. Seorang kultivator biasa dari lapisan Dewa Agung kelima memiliki kesadaran ilahi yang kurang kuat daripada miliknya sendiri, dan ia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Lin Feng menatap ke kejauhan dan melihat seorang pria abu-abu berlari ke arahnya. Lin Feng mengamatinya dan mengerti itu adalah murid yang dikirim oleh lawannya. Seperti yang diharapkan. Kamu orang yang memanggil nama Zhao Yunxiao dan menantangnya. Tanya murid itu, menarik wajah panjang, dan mencoba menertawakan Lin Feng dengan mengejek. Pimpin jalan. Lin Feng tidak merasa seperti membuang-buang waktu. Murid itu marah, tetapi tetap memimpin. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Great Supreme God pertama, dan dia bahkan tidak bisa melihat seberapa kuat Lin Feng. Dia bahkan merasa tertekan. Orang ini sekuat, jika tidak lebih kuat dari itu, saudara Zhao Qi. Zhao Qi dianggap jenius kedua di Aula Zhao. Akankah Pangeran Zhao Yunxiao berhasil mengalahkan pria ini dengan mudah? Murid itu khawatir. Lin Feng mengikuti murid itu. Mereka tidak terbang, mereka berjalan. Itu mirip dengan aturan di klan manusia kuno dan sekte Taking. Aturan seperti itu tidak buruk. Tian Daoyuan juga harus memiliki aturan seperti itu. Itu adalah simbol kekuatan kelompok. Orang-orang harus menghormati kelompok itu, jadi mereka berjalan. Setelah setengah jam, Lin Feng dan para murid sudah berjalan lebih dari 100 li dan tidak ada tikungan sama sekali, jalan selalu lurus. Setelah 1 menit, Lin Feng melihat bendera yang menampilkan Zhao Hall. Lambang mereka adalah wanita cantik yang terampil dalam keempat bentuk seni, sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan. Itu cukup menawan. Bab 1061, bertemu Pangeran Hantu lagi. Subscribe Penatua. Apa yang kamu lihat? Ayo. Murid itu bersumpah pada Lin Feng dengan tidak sabar dan jijik ketika dia melihat Lin Feng melihat sekeliling. Lin Feng melirik murid itu dengan acuh tak acuh, apakah kamu akan berbicara dengan hormat atau tidak? Apakah tidak ada yang pernah memukul kamu? Murid itu takut, dan dengan cepat menjauh dari Lin Feng. Jika Lin Feng ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dalam sekejap mata. Murid itu tidak berani berbicara dengan Lin Feng dengan kasar lagi, dan dengan cepat berkata, Pangeran kami sedang menunggumu, jadi aku hanya berharap kita bisa bergegas. Terus, dia bisa menunggu. Aku menantangnya, bukan sebaliknya, kata Lin Feng, menyela murid itu. Murid itu marah, tapi Lin Feng terlalu agresif. Membuat Zhao Yunxiao, jenius muda pertama dari Zhao Hall, menunggu bukan sesuatu yang dilakukan orang. Zhao Yunxiao bahkan memiliki potensi untuk finish di posisi 3 besar kompetisi, tidak ada yang berani tidak memberinya wajah, tapi Lin Feng melakukannya. Ketika para pemimpin dari berbagai kelompok melihat itu, mereka tercengang. Lin Feng benar-benar agresif. Dia tidak takut pada siapapun. Siapa yang membuat itu? Tanya Lin Feng, menunjuk ke bendera. Itu tampak seperti wanita dari keluarga kaya yang akan menulisnya. Murid itu tidak berani berbohong. Istri pangeran kita melakukannya. Ketika Zhao Hall mengumumkan kembalinya mereka ke dunia, tidak ada spanduk. Sudah ada di sana selama beberapa tahun sekarang. Petik 2. Oh, istri pangeran kamu, itu istri Zhao Yunxiao. Tanya Lin Feng penasaran. Dia tertarik pada wanita itu. Tolong, bisakah kita melanjutkan? Tanya murid itu tanpa daya. Lin Feng mengangguk. Dia tahu siapa yang menulis tanda itu sudah cukup. Dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan istri Zhao Yunxiao di beberapa titik, toh itu bukan tujuannya, dia hanya ingin tahu. Lin Feng mengikuti murid ke Zhao Hall.
Meskipun jalan-jalan di sana tidak sebesar di kota kekaisaran, mereka masih lebarnya 100 meter. Ada pavilion di kedua sisi, dan gerai penjual di sana, banyak di antaranya, serta banyak orang. Lin Feng penasaran. Dia mengikuti murid itu ke area yang luas. Ada panggung di puncak pilar-pilar Bluestone di sana. Tingginya hanya beberapa puluh meter, seperti pada zaman dulu di Lin Clan. Berpikir tentang itu, Lin Feng merasa agak nostalgia. Rasanya seolah-olah semuanya tetap sama, tetapi orang-orang berubah. Banyak waktu telah berlalu sejak dia meninggalkan Lin Clan. Suatu hari, aku akan menghidupkan Lin Clan kembali, pikir Lin Feng. Tiantai adalah miliknya, tapi itu bukan Lin Clan. Di Tiantai, dia punya teman, tetapi Tiantai milik Kaisar Shi dan Kaisar Yu. Di masa depan, Lin Clan yang lebih baik akan muncul, pikir Lin Feng. Pangeran, tolong tunggu di sini. Pangeran kita akan segera tiba, kata murid itu dengan acuh tak acuh. Dia selesai dengan tugasnya, sisanya ada di tangan pangeran mereka. Dia menghilang dari pandangan Lin Feng dalam sekejap mata. Lin Feng mengabaikannya, dan hanya melihat sekeliling. Selain panggung besar, ada banyak bangunan di sekitar, tetapi tidak ada yang tinggal di dalamnya. Ada banyak tanda senjata pada mereka yang dibuat selama pertempuran. Banyak pertempuran sengit terjadi di sini. Zhao Yunxiao memilih tempat yang bagus untuk bertarung, melawan semua harapan, pikir Lin Feng sambil tersenyum. Dia datang untuk menantang Zhao Yunxiao dan masih belum melihatnya. Seseorang akan datang, pikir Lin Feng. Sebuah cahaya pedang emas menyala di depannya, dan kemudian seorang pria kurus muncul. Pria itu sangat kurus, seolah-olah dia hanya memiliki kulit di tulangnya, dan juga sangat pucat. Dia mengingatkan Lin Feng tentang gambar kerangka di bumi. Kamu Zhao Yunxiao? Tanya Lin Feng. Pria itu menatap Lin Feng dengan tajam. Lin Feng terkejut, tetapi tidak takut. Kamu harus mengalahkanku untuk melihat Zhao Yunxiao, jawab pria itu dengan netral. Dia mengangkat tangan kirinya dan sebuah pisau melengkung muncul di sana. Itu benar-benar hitam, dan tampak berbahaya. Ketika Lin Feng melihat itu, rasa ingin tahunya terguncang. Pria itu tampak lebih menarik daripada Zhao Yunxiao. Tidak banyak orang dari Aula Zhao yang berpartisipasi dalam kompetisi. Zhao Xiao, Zhao Qi dan Zhao Yunxiao, aku membunuh Zhao Xiao, jadi kamu pasti Zhao Qi. Lin Feng mengerutkan kening. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Lin Feng mengerti dan menatapnya dengan muram. Aku bukan dari Zhao Hall. Aku seorang perwakilan eksternal, jawab pria itu, tersenyum dengan mudah. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia mengerti Zhao Hall telah melakukan hal yang sama dengan klan manusia kuno, mereka juga mengundang pejuang eksternal, seperti dia dan Chu Chun Qiu. Jadi kita sama, kata Lin Feng, tersenyum jahat. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, kamu Lin Feng? Hei, kamu kenal aku? Lin Feng terkejut. Tentu saja aku tahu. Apakah kamu tidak mengenali aku ketika aku tidak memiliki topi bambu anyaman hitam? Tersenyum pria kerangka. Lin Feng tidak tahu siapa dia, meskipun Qi-nya tampak akrab. Lin Feng menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak. Hehe, kita bertemu selama persaingan besar kekaisaran, klan, dan sekte. Kamu hanya ingat satu juara, Chu Li, bagaimana dengan yang lain? Pria itu tertawa. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Pangeran hantu. Haha, Lin Feng. Lin Feng. Kamu ingat aku pada akhirnya, Pangeran Bos nyengir. Dia terlihat kurang mengerikan ketika dia tertawa. Pangeran hantu. Saat itu, Chu Chun Qiu dan Pangeran hantu telah selesai pertama di kompetisi itu. Lin Feng telah bertanya-tanya berkali-kali kemana Pangeran Bos menghilang, dan sekarang mereka akhirnya bertemu lagi. Pangeran hantu juga mewakili Zhao Hall, yang berarti mereka mempercayainya. Karena Zhao Hall meminta kamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, belumkah mereka bertanya kepada orang lain? Tanya Lin Feng. Tentu saja. Klan manusia kuno mengundang 3 orang, Zhao Hall juga mengundang 3 orang. 2 lainnya seperti kamu, mereka juga pembudidaya terbaik di dunia tempat mereka berasal, jadi mereka sedikit seperti bagian dari Balai Zhao. Petik 2. Kultivator terbaik di dunia mereka berasal. Lin Feng mengerutkan kening. Ketika dia berada di benua para dewa, dia telah bertemu Fan Huangbin dari benua para pejuang surgawi dan An Zizi dari dunia pertarungan suci, mereka juga pembudidaya terbaik di dunia mereka. Jadi, setelah mereka datang ke negara keabadian, mereka datang ke Aula Zhao. Jadi mereka sudah cukup kuat. Mereka tidak pernah bertemu lagi di dinasti Kaisar Langit, tetapi sekarang mereka mungkin akan bertemu lagi di dunia pertempuran. Lin Feng, jangan buang waktu, ayo bertarung, kita bisa ngobrol setelahnya. Petik 2. Bab 1062, mencuri sorotan dari Zhao Yunxiao. Subscribe Penatua. Pangeran hantu terdengar siap untuk pergi. Lin Feng kembali ke akal sehatnya, menatap pangeran hantu dan mengangguk. Baiklah, mari kita bertarung. Saat itu, aku menyerah selama kompetisi, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk melakukan duel yang tepat. Kali ini, aku memiliki kesempatan dan aku tidak akan melewatkannya. Seru Lin Feng,
mengepalkan tinjunya dan melepaskan kekuatan ledakan. Haha, saat itu, aku benar-benar mengatakan kamu bisa berhasil melewati perempat final. Lalu kamu bertarung melawan Chuli untuk seri. Apakah kamu pikir duel kita akan berakhir imbang juga? Haha, Pangeran Hantu tertawa. Pedang hitamnya melintas ke arah kepala Lin Feng. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, tapi dia menggunakan pedang waktu terpencilnya. Dia tidak khawatir, dia memiliki senjata yang kuat untuk bertarung melawan lawan yang kuat. Dia tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi bertindak tepat waktu. Kling-klang-klang. Senjata mereka bertabrakan, dipicu, dan dipancarkan suara logam. Tidak ada yang mudah. Mereka berdua dipaksa kembali. Setelah itu, Pangeran Hantu dan Lin Feng bangkit di udara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka yang berbelas kasihan, keduanya menggunakan kekuatan yang luar biasa. Lin Feng melemparkan pukulan energinya meledak, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual kejadian yang agresif. Pangeran Hantu melepaskan ki sebagai tanggapan, Lin Feng tidak tahu ki macam apa itu, tapi itu cukup menyeramkan. Kekuatan spiritual kejadian Lin Feng adalah energi positif seperti matahari, sedangkan energi Pangeran Hantu adalah negatif dan dingin. Energi mereka berbeda. Lin Feng melemparkan pukulan yang bisa menghancurkan lemari besi surga. Pangeran Hantu mengulurkan telapak tangan yang bisa menghapuskan langit dan bumi. Tak satu pun dari mereka yang mau menyerah. Mereka membengkak dalam ukuran tiba-tiba, tubuh mereka menjadi bayangan 100 sang raksasa. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat ke langit. Salah satunya adalah bayangan emas, Dewa Agung. Dia tampak seperti dewa yang bisa menghancurkan 10.000 benda ciptaan dalam satu pukulan. Di sisi lain adalah Pangeran Hantu, yang tampak seperti hantu jahat dari neraka, avatar kekerasan dan kegelapan, yang bisa menghancurkan bumi dan langit dengan satu telapak tangan. Ledakan. Energi mengerikan mereka bertabrakan. Pukulan Lin Feng dan telapak tangan Pangeran Hantu. Itu tampak seperti akhir dunia. Banyak murid dari Zhao Hall bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat dua orang yang bertarung di langit, mereka hanya bisa pucat ketakutan. Mereka belum pernah melihat pertarungan sengit seperti ini. Tidak masalah apakah duel mereka akan diingat sepanjang sejarah, itu punya potensi untuk itu, dalam hal apapun. Satu serangan dan itu tampak seperti akhir dunia. Semua pembudidaya yang kuat dari Balai Zhao dan Kota Kekaisaran bangkit di udara untuk menyaksikan pertempuran hebat. 200 sinar zhang setinggi ada di langit, satu emas, satu hitam. Satu mewakili kebenaran, yang lain jahat. Itu menarik perhatian semua orang. Zhao Yunxiao khawatir. Awalnya, dia ingin menggunakan Pangeran Hantu untuk mengeluarkan Lin Feng, untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Dia tidak mengira duel Pangeran Ghost dan Lin Feng akan menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang memperhatikan Zhao Yunxiao sendiri lagi. Memikirkan tentang itu, Zhao Yunxiao memutuskan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Duel mereka sangat sengit dan luar biasa. Dia harus bertarung melawan Lin Feng secepat mungkin. Lin Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Geram Zhao Yunxiao dengan marah. Wajahnya terdistorsi oleh kebencian dan kemarahan. Lin Feng telah membunuh Zhao Xiao, itu tak termaafkan. Dan Lin Feng berani memanggilnya dengan namanya untuk menantangnya. Zhao Yunxiao tidak bisa memaafkan Lin Feng. Lin Feng harus mati. Dia harus membunuh Lin Feng. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa fokus pada hal lain. Pada saat itu, duel Lin Feng dan Pangeran Hantu masih berlangsung. Orang tidak bisa melihat langit dengan jelas lagi karena energinya. Lin Feng sudah lupa tentang Zhao Yunxiao. Pangeran Hantu dan Lin Feng telah menjadi protagonis sejati. Haha, Lin Feng. Saat itu, jika kamu tidak menyerah, kamu dan aku akan menjadi juara, bukan Chuli. Teriak Pangeran Hantu, tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka terus saling menyerang, dia tidak keberatan. Dia cukup senang. Lin Feng terus menyerang Pangeran Hantu juga. Tapi kamu tidak akan menjadi juara dalam hal itu, Pangeran Hantu. Jawab Lin Feng dengan percaya diri. Dia melemparkan dua pukulan. Dua seberkas cahaya keemasan muncul di langit. Pada saat itu, Lin Feng adalah protagonis yang sebenarnya. Dua tinju menembak ke arah Pangeran Hantu seperti peluru, tetapi Pangeran Hantu tidak takut. Pedang hitamnya bangkit dan kemudian menembak ke arah Lin Feng seperti roket. Lin Feng mengerutkan kening, dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan itu. Dua pukulan tinjunya terus bergerak ke arah lawannya. Suasana kosong, tidak ada molekul lagi di sana karena energi mendorong mereka menjauh. Pangeran Hantu serius setelah dia melemparkan pedang hitamnya, menyodorkan tangannya. Dua bayangan tangan muncul dan bergerak maju. Mereka yang menonton melihat 4 bayangan tangan di langit. Dan tiba-tiba, semua orang, termasuk Dewa Agung yang hebat, terpesona. Itu termasuk Lin Feng dan Pangeran Hantu. Mereka berdua terluka parah. Lin Feng tampak muram, Pangeran Hantu tampak marah. Duel kedua pejuang itu meledak. Lin Feng, kembali. Teriak Pangeran Hantu, menggoyangkan telunjuknya dalam tantangan. Haha, aku tidak takut dengan kamu. Teriak Lin Feng. Kemudian dia masuk dan menerjang lagi.
Mereka berdua tidak memikirkan kompetisi atau kemenangan lagi, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah bahwa mereka ingin memiliki pertempuran yang sengit dan menggairahkan. Mereka menikmati diri mereka sendiri. Huff, Lin Feng, bagaimana kurang ajar? Lawanmu adalah aku, kemarilah dan bertarung. Teriak suara suram dan gelap pada saat itu. Lin Feng, Pangeran Hantu dan semua orang berbalik dan melihat Zhao Yunxiao. Murid-murid Zhao Hall tidak berani mengatakan apa-apa. Zhao Yunxiao mengenakan jubah putih, terlihat tampan dan pintar. Dia memiliki tombak yang tergantung di punggungnya. Tapi Lin Feng tidak merasa ingin berperang melawan Zhao Yunxiao, berjuang melawan Pangeran Hantu lebih menyenangkan. Pangeran Hantu memikirkan hal yang sama, dan marah, Zhao Yunxiao telah menginterupsi mereka. Pangeran Hantu melirik Lin Feng meliriknya, mereka berdua mengangguk dan tersenyum gelap. Kesal, kami memiliki pertempuran yang luar biasa. Persetan, maaf, Zhao Yunxiao, kami tidak tertarik. Mereka berteriak pada saat yang sama. Energi emas Lin Feng dan energi hitam Pangeran Hantu menyatu bersama. Ketika Zhao Yunxiao melihat itu, wajahnya langsung jatuh. Kamu ingin mati, teriak Zhao Yunxiao, menggertakkan giginya dengan marah. Tapi dia tidak punya pilihan selain menahan lengannya untuk menghentikan energinya. Namun, mereka terlalu kuat, dan dia terpental jauh, jauh sekali. Ekspresi para murid Zhao Hall berubah secara drastis ketika mereka menyaksikan broter Zhao Yunxiao terpesona. Kedua pejuang itu tanpa ampun. Ayo, lanjutkan, kata Pangeran Hantu, menggoyangkan telunjuknya. Lin Feng tertawa dan mereka kembali berkelahi. Zhao Yunxiao mendarat di sebuah pavilion. Pavilion runtuh dan pecah menjadi jutaan keping. Tubuhnya tidak sakit, tetapi hatinya sakit. Zhao Yunxiao hampir jatuh koma. Lin Feng telah menantangnya, bukan Pangeran Hantu. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah. Tidak ada yang memperhatikannya, mereka semua menonton duel. Dia marah. Lin Feng, teriak Zhao Yunxiao, menggertakkan giginya dengan liar. Dia harus membunuh Lin Feng. Bab 1063, Kemenangan ke-6. Subscribe Penatua. Lin Feng dan Pangeran Hantu menggunakan kekuatan penuh mereka, dan terus bertabrakan. Tanpa mereka sadari, mulai gelap di luar dan belum ada yang memenangkan duel mereka. Tentu saja, tak satu pun dari mereka menggunakan kartu truf mereka. Zhao Yunxiao hanya bisa melihat. Pangeran Hantu membenci Zhao Yunxiao. Dia menemukan dia sombong dan terlalu sombong. Kali ini, dia memanfaatkan kehadiran Lin Feng untuk mengajar Zhao Yunxiao pelajaran yang bagus. Itu adalah imbang lain untuk Lin Feng. Tapi kali ini, itu bukan melawan Chu Chun Qiu, itu melawan Pangeran Hantu, meskipun ia tidak mengungkapkan kartu truf. Chu Chun Qiu mungkin akan bisa pergi ke dunia pertempuran seperti Pangeran Hantu. Lin Feng telah memenangkan 5 pertarungan, jadi dia yakin dia akan pergi ke World of Battles juga. Baiklah, sudah cukup, kita tidak perlu berduel lagi, Pangeran Ghost melambai padanya. Dia tidak bisa terus berjuang, dia kelelahan. Lin Feng dan dia telah berjuang sepanjang hari. Mereka telah menggunakan semua serangan yang bisa mereka gunakan. Mereka sudah bentrok puluhan ribu kali. Lin Feng perlahan berhenti berkelahi, juga. Mungkin jika dia melanjutkan dengan satu serangan lagi, duel tidak akan berakhir imbang, tetapi Pangeran Ghost telah berhenti bertarung. Lin Feng mengambil tangannya kembali, kekuatan spiritual kejadiannya menghilang, dan dia tersenyum pada Pangeran Hantu. Duel bisa berakhir berbeda. Lin Feng, lihat, kata Pangeran Hantu, terkikik dan menatap Zhao Yunxiao dari kejauhan. Zhao Yunxiao menatap Lin Feng dan mengepalkan tinjunya. Lin Feng mengerutkan kening dan melirik Zhao Yunxiao. Dia ingat dia datang dan memanggil pria itu dengan nama dan sebaliknya dia telah berperang melawan Pangeran Hantu sepanjang hari. Zhao Yunxiao merasa terhina. Lin Feng, bisakah kita bertarung sekarang? Tanya Zhao Yunxiao dengan dingin. Dia ingin menakut-nakuti Lin Feng dan merusak motivasi dan tekadnya. Pertempuran kita, pertempuran apa? Tanya Lin Feng, pura-pura bingung. Tentu saja, dia hanya berusaha mempermalukan Zhao Yunxiao lebih lanjut. Ketika Zhao Yunxiao mendengar Lin Feng, dia menatapnya dengan murung. Dia datang ke aula Zhao untuk menantangnya, dan sekarang dia berpura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh. Kita adalah orang dewasa. Bisakah kita mulai bertarung, atau tidakkah kamu berani? Tanya Zhao Yunxiao, dengan marah menunjuk Lin Feng. Kinya mulai bersiul. Pangeran Hantu membenci Zhao Yunxiao. Zhao Yunxiao terlalu sombong. Lin Feng sombong, tapi itu adalah semacam arogansi berdasarkan kekuatan, tidak seperti kesombongan Zhao Yunxiao, yang didasarkan pada status sosialnya. Kedua jenis kesombongan itu benar-benar berbeda. Lin Feng awalnya ingin membuat Zhao Yunxiao bahkan lebih marah, tetapi ketika Zhao Yunxiao menunjuknya dengan jarinya, Lin Feng merasa terhina. Dia menarik napas panjang, dia awalnya tidak ingin mendorong sesuatu terlalu jauh, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Zhao Yunxiao, aku awalnya ingin menjadi murah hati, tapi sekarang aku tidak bisa lagi, jawab Lin Feng suram. Dia tiba-tiba tampak seperti iblis yang marah dan jahat.
Dia membencinya ketika orang-orang menunjuk padanya. Zhao Yunxiao baru saja melakukannya, Lin Feng tidak peduli tentang apapun lagi. Dia juga tidak peduli dengan Zhao Hou, dia tidak akan memberi mereka wajah. Ketika Lin Feng ingin membunuh seseorang, dia melakukannya. Lin Feng, jangan bicara terlalu cepat. Ketika kamu memiliki masalah, selesaikan dengan kekuatan, bukan mulut kamu. Teriak Zhao Yunxiao dengan dingin. Dia tidak sabar untuk bertarung melawan Lin Feng. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum mencemooh. Kamu akan menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Aku tidak akan, teriak Zhao Yunxiao, menggelengkan kepalanya. Dia dibebankan Lin Feng, meraih tombak dari punggungnya pada saat yang sama. Dia melemparkannya ke kaki Lin Feng. Lin Feng mengawasinya dengan kaku. Zhao Yunxiao ingin membunuhnya, karena seperti itu, Lin Feng tidak bisa disalahkan jika terjadi sesuatu pada Zhao Yunxiao. Lin Feng mengangkat pedangnya, lampu biru menyala di atas kepala Zhao Yunxiao. Mata Zhao Yunxiao menyipit. Dia buru-buru meraih tombaknya kembali, tepat saat akan mencapai kaki Lin Feng, dan meletakkannya di atas kepalanya. Ketika Lin Feng melihat itu, dia menyeringai. Sword of Remote Times-nya turun ke kepala Zhao Yunxiao. Zhao Yunxiao meringis, dia mencoba untuk mencegah Sword of Remote Times daripadanya. Zhao Yunxiao menyentuh tanah, dan Sword of Remote Times masih mendorongnya. Senjata mereka menyala dan bahkan membuat api muncul. Energi mereka bergulung-gulung di sekitar mereka, tapi itu tidak sekuat sebelumnya, ketika Lin Feng dan Pangeran Hantu bertempur. Para murid Aula Zhao kehilangan minat, kecewa pada Zhao Yunxiao. Mereka mengira saudara Zhao Yunxiao akan menghancurkan Lin Feng, tetapi tampaknya dia tidak memiliki kekuatan. Tampak jelas dia akan menderita kekalahan telak. Murid-murid Zhao Hou tidak ingin menonton lagi dan pergi. Zhao Yunxiao didorong selusin langkah. Lin Feng perlahan turun dari langit. Zhao Yunxiao menatap Lin Feng dengan murung. Dia tampak kelelahan, dan tidak bisa tersenyum sama sekali. Ketika dia melihat murid-murid pergi, dia menghafal wajah mereka sehingga dia bisa memberi mereka pelajaran yang baik di masa depan. Benar-benar penghinaan. Semua orang telah tinggal untuk menonton Pangeran Hantu dan Lin Feng bertarung, tetapi tidak ada yang tinggal untuk menontonnya dan Lin Feng bertarung. Zhao Yunxiao tidak tahan dengan penghinaan semacam itu. Hei, kamu tidak dapat bersaing dengan aku, atau kamu hanya linglung. Lin Feng memotongnya dengan dingin. Zhao Yunxiao terlihat lebih buruk. Dia melemparkan tombaknya sekali lagi, di hati Lin Feng saat ini. Kecepatannya luar biasa. Dia tampak gagah dan gagah, tetapi tidak terlalu kuat. Membunuh Lin Feng tidak mungkin seperti itu. Lin Feng tersenyum mengejek, dan meletakkan pedangnya dari Remote Times. Dia tidak membutuhkan senjata, jadi dia memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Ketika Zhao Yunxiao melihat itu, dia bahkan lebih dipermalukan. Lin Feng meremehkannya. Dia menganggapnya sebagai seseorang yang tidak penting. Kamu hanya ingin mati. Mati. Teriak Zhao Yunxiao dengan suara parau. Namun, Lin Feng hanya tertawa dan menatapnya dengan cibiran. Dia melemparkan pukulan yang mengarah ke dada Zhao Yunxiao. Mengenai tombak, Lin Feng hanya mengabaikannya sebagai tidak berguna. Ketika tombak menabrak dada Lin Feng, tidak ada yang terjadi. Dada Lin Feng tampak tahan seperti berlian, dan itu tidak bisa menembus. Di sisi lain, tinju Lin Feng memukul dada Zhao Yunxiao. Lin Feng tanpa ampun saat ia menekan. Zhao Yunxiao batuk darah 5 kali, rasanya seperti tercekik. Dia terpesona dan jatuh dari langit, sudah menghabiskan waktu. Sedih, tragis, sungguh kekalahan telak. Zhao Yunxiao tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia juga tidak mengerti bagaimana Lin Feng melakukan itu. Serangan itu tampak sangat biasa. Dia telah dihancurkan dengan mudah. Zhao Yunxiao memandang dirinya sendiri. Dia berlutut di tanah dan Lin Feng telah muncul di depannya. Dia berlutut di depan Lin Feng. Dia awalnya menyerang dengan tergesa-gesa karena dia pikir dia bisa menghancurkan Lin Feng, tapi sekarang seluruh tubuhnya sakit, dan dia merasa seperti dia akan mati. Tulang rusuknya patah. Jika dia menggunakan ki lagi, dia akan terluka parah. Zhao Yunxiao sangat menderita. Dia belum menggunakan kartu trufnya, dan dia sudah kalah. Lebih buruk lagi, dia kalah dari orang yang tidak ingin dia lawan kalah. Dia membenci Lin Feng dan sekarang dia telah kehilangan dia. Lebih buruk lagi, dia kalah melawan Lin Feng, sedangkan Pangeran Ghost, yang telah diundang oleh Zhao Hou, telah bertarung untuk hasil imbang melawannya. Mulai sekarang, akan sulit untuk membuat Pangeran Hantu menghormatinya. Adapun Lin Feng, ini adalah kemenangan ke-6, yang mudah sebenarnya, itu adalah salah satu pertempuran termudahnya. Zhao Yunxiao digunakan untuk menjadi yang kelima dalam peringkat, tetapi karena Lin Feng telah mengalahkannya, Lin Feng sekarang berada di urutan kelima. Pangeran Hantu dan Lin Feng telah menggambar, jadi Pangeran Hantu juga kelima. Zhao Yunxiao mulai memiliki keraguan tentang kehidupan dan masa depannya sendiri. Bab 1064, Zhao Qi. Subscribe Penatua. Lin Feng, Zhao Hou masih memiliki Zhao Qi. Maukah kamu merawatnya juga? Tanya Pangeran Hantu secara telepati. Dia tidak ingin Zhao Yunxiao mendengarnya. Bagaimanapun, Pangeran Hantu diundang oleh Balai Zhao.
Ketika Lin Feng mendengarnya, dia tersenyum jahat. Di klan Yan kuno, dia menang melawan Yan Changtian, Yan Sanming, dan Yan Miao. Dia telah mengajarkan setengah jenius dari klan Yan kuno pelajaran yang baik. Sekarang, mengingat dia telah membunuh Zhao Xiao dan mengalahkan Zhao Yunxiao, jika dia mengalahkan Zhao Qi, maka dia akan mengalahkan semua jenius muda Zhao Hall. Lin Feng tidak takut menyinggung Zhao Hall. Dia juga tidak takut dengan klan Yan kuno. Dia tidak keberatan menyinggung Zhao Hall karena 9 pembudidaya Song. Dia tidak keberatan menyinggung klan Yan kuno karena Yandi. Dia harus membantunya jika Yan Changtian menggertaknya. Kamp pendidikan ulang hanyalah eufemisme penjara. Yandi tidak bisa menjadi tahanan. Lin Feng tidak bisa mentolerir itu. Lin Feng tahu bahwa pada hari terakhir kompetisi untuk dunia pertarungan, Yan Changtian akan mencoba memberinya pelajaran yang baik. 6 hari tersisa dan Lin Feng sudah memenangkan 6 pertempuran berturut-turut. Dia tidak tahu apakah memenangkan 10 pertempuran akan memungkinkannya untuk finish di 10 besar, tapi itu yang ada dalam pikirannya, jadi dia ingin mengalahkan Zhao Qi juga. Setelah Zhao Hall, Lin Feng akan pergi ke Sekte Tianji. Berpikir tentang Tianji Sekte, Lin Feng memiliki perasaan campur aduk karena putranya, Lin Qiongsheng, berada di Sekte Tianji dan murid-murid musuhnya, Tian Fengzi. Keadaan kompleks seperti itu menantang. Lin Feng dan Pangeran Hantu berbicara secara telepati, Zhao Yunxiao secara alami memperhatikan, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Lin Feng memanggilnya dengan nama untuk menantangnya, lalu Pangeran Hantu bertarung melawan Lin Feng dan menarik perhatian semua orang. Dia juga menyadari ada masalah. Pangeran Hantu adalah satu-satunya yang muncul sejauh ini. Jika 2 orang yang diundang Zhao Hall muncul, apa yang akan terjadi? Zhao Yunxiao akhirnya mengerti apa artinya. Ketika pemimpin Zhao Hall mengundang orang-orang itu karena dia tidak percaya pada Zhao Yunxiao dan para jenius muda lainnya dari Zhao Hall. Awalnya, Zhao Yunxiao tidak mau tunduk, tetapi setelah melihat seberapa kuat Pangeran Hantu dan Lin Feng, dia menyadari bahwa dia tidak cukup kuat. Mereka memenuhi syarat untuk berada di 5 besar, dia tidak. Dia masih benar-benar marah dia kalah melawan Lin Feng. Para murid Zhao Hall tidak berpikir dia sekuat itu lagi. Mereka merasa dia telah mencapai kapasitas maksimalnya dan dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Mereka bahkan tidak berpikir dia akan finish di 10 besar karena dia belum berkembang cukup cepat. Semua orang perlahan melebihi dia. Ketika orang-orang melampaui kamu di jalur kultivasi, itu kembali ke kemunduran. Pada awalnya, Lin Feng telah menantangnya karena dia berada di urutan kelima dalam daftar peringkat tetapi pada akhirnya, Lin Feng menyadari bahwa dia tidak sekuat yang dia kira. Pangeran Hantu telah memberi Lin Feng apa yang diinginkannya, pertempuran yang kuat dan sengit. Zhao Yunxiao tidak dapat melakukannya. Pada awalnya, Lin Feng juga ingin melihat istri Zhao Yunxiao, tapi sekarang dia tidak tertarik lagi. Di mana Zhao Qi? Lin Feng bertanya pada Zhao Yunxiao dengan acuh tak acuh. Wajah Zhao Yunxiao jatuh saat dia menatap Lin Feng dengan murung. Lin Feng ingin terus mempermalukan para jenius Zhao Hall. Jika Zhao Qi kalah melawan Lin Feng, maka Zhao Hall akan benar-benar kehilangan muka. Zhao Qi telah meninggalkan Zhao Hall. Dia tidak di sini. Zhao Yunxiao akhirnya menjawab, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pangeran Hantu menatap Zhao Yunxiao dan tersenyum mengejek. Dia menyadari bahwa Zhao Yunxiao adalah pembohong. Dia juga pembohong yang lebih baik daripada pembudidaya. Lin Feng melirik Zhao Yunxiao dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menghancurkanmu dalam sekejap mata, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku seperti itu. Kamu benar-benar ingin aku membunuhmu. Kamu tahu bahwa kebanyakan orang yang menunjuk ke arahku dengan jari mereka biasanya mati. Kamu menunjuk aku hari ini dan aku menyelamatkan hidup kamu. Apakah kamu tidak puas? Kamu masih berbicara dengan arogan. Aku mulai bertanya-tanya apakah menyelamatkan nyawa anjing sialan kamu adalah keputusan yang tepat, kata Lin Feng kasar. Zhao Yunxiao merasa sangat terhina, dia mengepalkan tinjunya dalam kemarahan, tetapi mengendalikan dirinya karena dia takut pada Lin Feng. Zhao Yunxiao tidak berani melanjutkan pembicaraan. Ketika murid-murid Zhao Hall melihat itu, mereka memandang Zhao Yunxiao dengan jijik. Mereka biasa menganggapnya sebagai kakak, sekarang mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia. Dia tampak sangat lemah dibandingkan dengan Lin Feng, apakah ini orang yang mereka anggap sebagai kakak yang kuat? Jenius muda pertama. Itu adalah sesama murid Zhao Hall yang hebat. Jenius muda pertama, tanya King Lingchao menggaruk janggutnya dan tersenyum mengejek. Zhao Zu meliriknya dengan murung, sangat marah sehingga dia menjadi abu-abu. Dia sangat kecewa dengan kinerja Zhao Yunxiao. Ketika dia menyaksikan duel, dia bahkan memalu meja di depannya dan menghancurkannya. Dia gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki, jenius muda pertama dari Zhao Hall. Sepotong sampah nyata. Kata orang yang bertanggung jawab atas Tai King SECT. Teriak Zhao Zu dengan dingin dan geram. Dia berhenti memandang King Lingchao dan kembali untuk melihat gambar di depan mereka. Suasana di aula Zhao sangat menindas. Zhao Yunxiao tidak berani berbicara. Para murid Zhao Hall mengawasinya dengan mengejek.
Beberapa dari mereka bahkan mulai menunjuk padanya dan mengolok-oloknya dengan keras. Matanya menjadi merah. Lin Feng berdiri di sana dengan tangan bersedekap di depan dadanya. Dia hanya ingin melihat Zhao Qi. Jika Zhao Qi seorang pria, dia akan muncul, demi kehormatan Zhao Hall. Setelah waktu yang lama, murid-murid Zhao Hall mulai tampak khawatir. Beberapa dari mereka bahkan pergi mencari Zhao Qi. Mereka perlu memikirkan kehormatan Zhao Hall. Akhirnya, Zhao Qi tidak mengecewakan murid-murid Zhao Hall dan muncul. Banyak murid Zhao Hall bertepuk tangan dan bersorak ketika mereka melihatnya di kejauhan. Mereka telah menaruh semua harapan mereka padanya sekarang. Zhao Qi berada di peringkat ke-9, jadi dia tidak jauh lebih lemah dari Zhao Yunxiao. Beberapa orang meskipun dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, itulah sebabnya dia tidak lebih tinggi di peringkat dan telah membiarkan Zhao Yunxiao menempati peringkat pertama di Zhao Hall. Ketika dia muncul, suasana kembali hidup. Lin Feng mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Zhao Qi tampak lebih alami dan kepribadian daripada Zhao Xiao, yang sudah dibunuh Lin Feng. Dia tidak tampak seram Zhao Xiao dan Zhao Yunxiao. Zhao Qi berjalan menuju Lin Feng perlahan. Dia mengenakan jubah sementara yang bersih, dan tampak seperti pria biasa. Kebanyakan tidak bisa melihat dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Lin Feng. Ketika Lin Feng menatapnya, dia tampak muram. Zhao Qi tampak berbahaya. Dia tampak jauh lebih kuat dari Zhao Yunxiao. Zhao Qi bahkan mungkin lebih kuat dari Pangeran Hantu. Semakin menarik. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum mengejek. Zhao Qi telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia pasti lebih kuat dari Zhao Yunxiao. Memerangi Zhao Qi, Lin Feng harus sangat berhati-hati. Dia bahkan mungkin kehilangan duel, atau lebih buruk lagi, terluka parah atau bahkan mati. Lin Feng tidak berpikir dia akan memiliki duel sengit lagi, tapi sekarang dia melakukannya. Olah Zhao Qi, sangat kuat. Pangeran Hantu menyaksikan Zhao Qi. Dia langsung merasa ada sesuatu yang berubah tentang Zhao Qi. Beberapa hari sebelumnya, Zhao Qi tidak seperti ini, tidak sekuat dia. Apa yang sudah terjadi? Dia khawatir sekarang, Zhao Qi mungkin jauh lebih kuat dari Lin Feng sekarang, jadi dia mungkin bisa membunuhnya sampai sekarang. Semua pertempuran Lin Feng telah mudah, kecuali yang melawan Pangeran Hantu. Lin Feng memperhatikan Zhao Qi dengan cermat. Pangeran Hantu berdiri di samping. Zhao Yunxiao meninggalkan tempat itu, terlalu malu untuk tinggal di sana. Di istana tempat semua pemimpin berada, semua orang memandang Zhao Su. Mereka mengerti Zhao Hall juga memiliki kartu truf. Zhao Qi mungkin bisa mengalahkan Lin Feng, kata Tian Fengzi santai. King Ling Chao memandang Tian Fengzi dengan kesal. Tian Fengzi dan dia sama-sama memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-8, mereka masih memiliki beberapa cara untuk pergi sebelum menembus lapisan Godly Ancestor. Fu Hao, Zhao Zu dan Yan Lun sudah menjadi leluhur yang saleh. Peluang Lin Feng untuk kalah sangat kecil, paling-paling. Ini akan seri, kata Fu Hao dengan acuh tak acuh. Tian Fengzi memandang Fu Hao dan tersenyum mengejek, tetapi tetap diam. Zhao Zu mengepalkan tangannya. Dia tidak ingin Zhao Qi menggunakan kartu truf, tetapi sekarang dia berharap dia akan melakukannya, karena dia tidak ingin kehilangan muka. Mereka tidak punya pilihan. Bab 1065, Aku Ingin Membunuh. Subscribe Penatua. Untuk saat ini, Yan Changtian adalah yang pertama dari 8 kemenangan beruntun. Dia telah menang melawan Tian Chen, Lan Qier, Huang Tianba, Qing Tong, Fu Niu, Zi Jingxiao, Fu Sa, dan Lun Hai. Gong Nu telah memenangkan 7 kemenangan berturut-turut, dia mengalahkan Tian Chen, Zhao Mingjun, Yan Sanming, Yan Miao, Lun Hai, Duan Yu, dan Sa Chou. Tian Chang telah memenangkan 6 pertempuran berturut-turut, ia menang melawan Yan Sanming, Yan Miao, Fu Niu, Fu Sa, Zhao Yunxiao, dan Zhao Mingjun. Lin Feng telah memenangkan 6 pertempuran berturut-turut. Dia menang melawan Yan Sanming, Yan Miao, Zi Jingxiao, Zhao Yunxiao, Zhao Xiao, dan Lun Hai. Hei Moren, 6 kemenangan berturut-turut, menang melawan Yan Sanming, Yan Miao, Zi Jingxiao, Lun Hai, Duan Yu, dan Sa Chou. Chu Chun Qiu, 5 kemenangan berturut-turut, menang melawan Yan Miao, Duan Yu, Sa Chou, Lun Hai, dan Jiao Kui. Tian Chen, 5 kemenangan beruntun, dia menang melawan Lan Qier, 3 kemenangan beruntun, menang melawan Zi Jingxiao, 2 kemenangan beruntun, dia menang melawan. Lin Feng mendengar suara tiba-tiba di kepalanya. Zhao Qi dan Pangeran Hantu juga mendengar suara dan melirik Lin Feng. Lin Feng memiliki 6 kemenangan beruntun. Dia pasti akan pergi ke dunia berjuang dengan prestasi seperti itu. Namun, Lin Feng ingin terus berjuang. Duel berikut tidak akan mudah, meskipun Pangeran Hantu tahu apa yang harus dia lakukan. Namanya tidak ada dalam daftar, jadi dia harus memenangkan duel, akan terlalu sulit untuk mendapatkan 5 kemenangan dalam 5 hari tersisa. Untuk saat ini, Gong Nu,
Yan Changtian, Tian Chang, dan Lin Feng pasti akan pergi ke Battle World sekarang. Hei Moren, Chu Chun Qiu, dan Tian Cheng telah memenangkan 5 duel, tetapi mereka tidak yakin mereka akan pergi ke dunia pertempuran. Tahun ini, sepertinya jumlah kemenangan yang diminta meningkat dibandingkan waktu lainnya. Kompetisi hanya setengah jalan, tetapi beberapa orang bijak juga memiliki potensi untuk pergi ke dunia pertempuran, seperti Pangeran Hantu dan Zhao Qi. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Zhao Qi, dia pasti memiliki potensi. Aku pergi, Lin Feng, hati-hati. Pangeran Hantu memberitahu Lin Feng secara telepati, dan menghilang. Lin Feng dan Zhao Qi mengawasinya menghilang ke cakrawala. Lin Feng, kamu memenangkan 6 pertempuran berturut-turut, mengapa kamu ingin melawan aku? Tanya Zhao Qi dengan kesemutan. Dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan pertarungan. Lin Feng melirik Zhao Qi dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak perlu buang waktu ngobrol. Serang. Petik 2. Hehe, kamu bangga dan sombong. Tidak heran kamu mengguncang benua. Bagaimana jika kamu kehilangan duel? Tanya Zhao Qi, tersenyum. Dia tidak takut dengan Lin Feng. Jika Zhao Yunxiao, potongan sampah itu, kalah dari Lin Feng, Zhao Qi tidak akan muncul. Dia tidak harus melawan Lin Feng pada awalnya, tapi sekarang dia harus mendapatkan kembali wajah Zhao Hao. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia melambaikan tangan dengan ketidakpedulian dan tersenyum. Jika aku kalah, maka aku kalah, lalu apa? Aku telah memenangkan 6 pertempuran langsung, tidak masalah jika aku kalah. Yakin, agresi, kontrol diri, Lin Feng tidak peduli kehilangan. Dia sepertinya hanya menikmati pertempuran dan mendapatkan pengalaman. Dia suka pertempuran sengit, kuat, dan kejam. Dia tahu bahwa itu akan lebih buruk di dunia pertarungan, jadi beberapa perkelahian berbahaya tidak bisa menyakitinya. Ketika Zhao Qi mendengar Lin Feng, dia mengerti sudut pandang Lin Feng, dan hanya bisa bernapas. Dia tahu bahwa membuat Lin Feng merasa kurang bertekad tidak mungkin. Lin Feng tidak takut kalah, dia menolak untuk menyerah. Dia tidak bisa mempermalukan Lin Feng, itu tidak berhasil. Zhao Qi tidak punya pilihan selain mengalahkan Lin Feng dalam duel. Apakah kamu selesai berbicara omong kosong? Bisakah kita mulai? Tanya Lin Feng suram. Lin Feng sudah berencana untuk duel dia mati melawan Zhao Qi. Dia tidak hanya memikirkannya, dia memutuskan dalam hatinya. Zhao Qi tidak seperti Zhao Yunxiao, Zhao Qi juga memiliki potensi untuk finish di posisi 3. Dia adalah jenius muda pertama yang sesungguhnya dari Zhao Hao, tapi dia selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekarang dia dipaksa untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Tidak peduli apa hasil dari duel itu akan mengguncang seluruh benua. Semakin banyak murid berkumpul dan bersorak untuk Zhao Qi. Mereka kecewa pada Zhao Yunxiao dan mengolok-oloknya, tetapi mereka mengagumi Zhao Qi, yang membuktikan sesuatu. Lin Feng, kita berdua tahu bagaimana bertarung menggunakan tinju, kaki, dan senjata kita. Mari kita berduel jiwa. Zhao Qi tersenyum agresif. Duel jiwa. Dia ingin memiliki duel jiwa melawan Lin Feng. Para murid Aula Zhao tercengang. Para pemimpin dari kelompok yang berbeda semuanya terperangah. Zhao Qi tahu bagaimana bersenang-senang. Kata King Ling Chao. Dia merasa bersalah karena telah mengkritiknya. Zhao Qi berani mengusulkan duel jiwa dengan Lin Feng. Jenius sekali. Begitulah agresifnya para murid kita. Kata Zhao Zhu. Akhirnya, mereka mendapatkan kembali beberapa wajah. Tidak peduli apa hasil dari duel itu, fakta bahwa Zhao Qi telah mengusulkan duel jiwa sudah cukup untuk mendapatkan kembali wajah Zhao Hao. Fu Hao hanya menyaksikan dalam diam. Di panggung duel. Apa, kamu tidak ingin berkelahi? Atau kamu tidak berani? Tanya Zhao Qi ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Lin Feng tersenyum dengan tenang dan duduk di panggung duel. Pedangnya dari Remote Times menghilang. Lin Feng tidak menjawab, tetapi tindakannya jelas menyetujui duel jiwa. Zhao Qi mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir Lin Feng tidak akan berani melawan duel jiwa melawannya. Duel jiwa sangat berbahaya, setelah semua, dan konsekuensinya bisa serius, tapi Lin Feng tidak takut dan telah menerima. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu, kata Zhao Qi, tersenyum dingin. Dia duduk bersila di atas panggung pertempuran juga. Dia meletakkan tangannya di dadanya, aura biru salehnya muncul dari tangannya dan mengembun di atas kepalanya. Dengan sangat cepat, sebuah ilusi muncul di atasnya dan tersenyum. Ilusi bangkit di udara, itu raksasa, beberapa ribu zang tinggi. Itu tampak persis seperti Zhao Qi. Gambar raksasa itu lebih terang daripada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lin Feng mengangkat tangannya ke langit, 2 lampu kemasan muncul dan bangkit di udara. 2 gambar itu ribuan zang juga, dan juga naik di udara. Mereka juga lebih menyilaukan daripada matahari, bulan, dan langit. Mereka berdua tampak persis seperti Lin Feng. Kerumunan mendapat kesan ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Salah satu dari mereka tampak seperti seorang Buddha, sementara yang lain tampak seperti iblis. Ketika Zhao Qi melihat itu, ekspresinya jatuh. Dia tidak memperhatikan bahwa Lin Feng juga menggunakan iblis Qi. Lin Feng seperti 2 orang, orang yang benar dan orang yang jahat.
Zhao Qi menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya demi Zhao Hall. Dia telah berlatih kultivasi jiwa dengan sangat keras. Jiwanya bisa bersaing dengan orang-orang dari lapisan Dewa Agung ke-6. Dia yakin Lin Feng tidak punya kesempatan. Berpikir tentang itu, Zhao Qi merasa jauh lebih tenang dan lebih tenang. Lin Feng menatapnya dan tersenyum sinis. Dia tahu apa yang dipikirkan Zhao Qi. Zhao Qi berpikir bahwa menggunakan dua jiwa adalah kesalahan besar dalam duel jiwa. Mengembun, teriak Lin Feng tiba-tiba. Semua Zhao Hall bergetar, tapi Lin Feng tidak tergerak. Setelah itu, kedua gambar mulai kabur dan terkondensasi menjadi satu tubuh. Itu adalah perpaduan sempurna, perpaduan antara Buddha dan iblis. Itu dipenuhi dengan ki kebenaran dan ki jahat yang suram. Itulah yang menakutkan tentang jiwa Lin Feng. Banyak orang tidak mengerti karena mereka belum pernah melihat Lin Feng menggunakan serangan seperti itu. Zhao Qi sangat bersemangat di atas itu. Dia ingin menunjukkan kepada Lin Feng seberapa kuat serangan jiwanya. Awalnya, dia siap mengambil risiko hidupnya, tapi kemudian sepertinya dia tidak perlu lagi. Lin Feng tersenyum lebar. Zhao Qi tampak murung karena dia tahu dia mungkin telah melakukan kesalahan. Dia harus membuat Lin Feng diam. Bab 1066, 7 kemenangan berurutan. Subscribe Penatua. Ayo mulai. Zhao Qi menyatakan dengan murung. Bahkan jika dia membuat kesalahan besar, dia harus mendapatkan kembali wajah Zhao Hall. Dia lebih peduli tentang wajah Zhao Hall daripada tentang kompetisi. Ketika dia berteriak, seluruh panggung bergetar hebat. Para murid Zhao Hall menatap mereka dengan mata terbelalak. Duel ini akan diingat sepanjang sejarah juga. Duel Lin Feng dan Pangeran Hantu telah sengit namun biasa sejak mereka menggunakan serangan fisik, tapi kali ini, itu adalah duel jiwa. Dua jenis duel yang berbeda. Seorang jenius akan diingat sepanjang sejarah. Tentu saja, jenius itu adalah Lin Feng. Jiwa raksasa Zhao Qi mengangkat tangannya dan menyerang Lin Feng. Dia tidak menggunakan keterampilan Tao. Hanya ada semacam kekuatan yang tak terlukiskan bergulir dalam gelombang menuju Lin Feng. Itu adalah serangan jiwa. Zhao Qi menggunakan serangan jiwa yang menakutkan bahkan leluhur yang saleh tidak berani menggunakannya. Jika dia gagal atau jika dia ceroboh selama beberapa detik, jiwanya akan bubar. Namun, Zhao Qi tidak takut. Dia siap mempertaruhkan hidupnya. Banyak murid Zhao Hall merasa percaya diri kepadanya, yakin bahwa ia tidak akan menggunakan serangan yang dapat membunuhnya. Lebih banyak murid berpikir bahwa Zhao Qi adalah simbol kemuliaan Zhao Hall, tidak seperti Zhao Yunxiao, yang bisa pergi dan mati. Baiklah, saudara Zhao Qi, hancurkan dia. Bunuh dia. Si tolol yang berani menantang Zhao Hall, dia akan mati di sini. Dia dikutuk. Dia pasti tidak bisa menandingi broter Zhao Qi. Petik 2. Banyak murid Zhao Hall mulai berteriak dan bersorak. Mereka tidak segugup ketika Zhao Yunxiao berkelahi. Lin Feng masih duduk bersila, dan tampak tenang dan tenang. Teriakan dan penghinaan para murid tidak memengaruhinya. Lin Feng tidak peduli dengan orang-orang sepele seperti itu. Dia baru saja menemukan mereka konyol. Cara terbaik untuk mengekspresikan dirinya adalah serangan balik yang kuat. Zhao Qi menggunakan serangan yang kuat dan dia ingin melihat apakah Lin Feng siap untuk melakukan hal yang sama atau tidak. Jika Lin Feng tersentak, maka Zhao Qi akan menang. Tapi Zhao Qi telah meremehkan Lin Feng. Lin Feng hanya tersenyum dingin. Dia juga telah menggunakan serangan jiwa, tetapi itu tidak terlihat menakutkan sama sekali. Serangan jiwa, aku akan bermain dengan kamu, kata Lin Feng, tersenyum gelap. Dia mengangkat tangannya, jiwa iblis dan Buddha bergerak dengan anggun dan sangat cepat, muncul di atas jiwa Zhao Qi. Itu memiliki kekuatan Taoti dan kekuatan harimau. Lin Feng tidak takut pertengkaran jiwa, bahkan jika itu berarti jiwanya bisa bubar kapan saja. Zhao Qi menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dia tidak bisa mengecewakan murid-murid Zhao Hall. Bum bum bum. Ada 3 ledakan mengerikan. Ketika seseorang melihat ke langit, seseorang dapat melihat 2 jiwa dengan warna berbeda bertabrakan. Kemudian, mereka berpisah satu sama lain lagi. Jiwa Buddha Iblis dan jiwa Zhao Qi ditiup kembali. Langit terdistorsi. Kedua jiwa bersiap untuk menyerang lagi. Pada saat itu, Lin Feng mengulurkan tangannya dan melepaskan ki murni dan kekuatan spiritual kejadian untuk jiwanya. Energi menyatu bersama dengan jiwanya dan tiba-tiba, jiwa Lin Feng menjadi jauh lebih kuat. Kali ini, jika jiwa Lin Feng menyerang, Zhao Qi mungkin menderita kekalahan telak. Jiwanya bahkan mungkin bubar. Zhao Qi juga memperhatikan ki yang menakutkan itu, tetapi dia tetap tidak terganggu. Dia tidak terlalu terkejut, yang sebenarnya mengejutkan Lin Feng. Namun, dia tiba-tiba mengerti mengapa. Zhao Qi juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Lin Feng memiliki kartu truf, tetapi Zhao Qi memiliki kartu truf juga, dan kartu trufnya sangat kuat. Jiwa Zhao Qi mulai berputar. Awalnya, itu berbentuk manusia, tapi sekarang berbentuk binatang raksasa. Mulutnya besar dan sepertinya bisa memakan selusin bulan dalam satu suap. Energi yang menakutkan melonjak. Sepertinya bulan akan dihancurkan oleh 2 jiwa yang menakutkan itu. Menggigit kepala unicorn. Teriak Zhao Qi dengan marah.
Seseorang bisa mendengarnya dari ribuan li jauhnya. Jiwanya telah berubah menjadi kepala unicorn raksasa. Itu raksasa, mulutnya terbuka dan penuh dengan darah, dan giginya sangat tajam. Itu bergerak untuk melahap kepala Lin Feng. Suasana menjadi tegang. Ketika Lin Feng melihat itu, ekspresinya mengeras. Dia belum pernah melihat serangan jiwa seperti itu, jiwa manusia bisa berubah menjadi kepala unicorn. Apakah Zhao Qi unicorn dan bukan manusia? Jika dia bukan unicorn, bagaimana dia melakukannya? Lin Feng tidak mengerti, tapi dia masih tenang. Tidak ada yang bisa memengaruhinya. Tidak ada masalah, hanya solusi. Karena itu, Lin Feng berhasil tetap tenang. Dia tidak bisa bertindak tergesa-gesa, atau dia akan membuat kesalahan dan gagal. Kepala unicorn tumbuh semakin besar. Ukurannya sudah ribuan zang, dan kepalanya hanya 10% dari seluruh unicorn. Kerumunan hampir merasa gugup untuk Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak khawatir sama sekali, karena itu hanya jiwa. Lin Feng sudah memikirkan rencana, dan dia pasti akan menang. Berpikir tentang hal itu, Lin Feng mengangkat tangannya dan Sword of Remote Times muncul. Banyak murid terlihat khawatir. Apa yang ingin dilakukan Lin Feng? Apakah Lin Feng akan menggunakan Sword of Remote Times untuk memenggal Zhao Qi? Lin Feng, kamu akan kalah setelah serangan ini. Teriak Zhao Qi, tertawa keras dan percaya diri. Kepala unicorn bisa melukai Lin Feng, tapi pedang Lin Feng tidak bisa melukai unicorn. Jiwa dan benda fisik adalah dua hal yang berbeda, mereka tidak dapat saling menyentuh. Jiwa bisa menghancurkan jiwa lain, tetapi senjata tidak bisa bekerja melawan jiwa, kecuali jika itu adalah pedang jiwa. Dia tidak khawatir. Dia yakin Lin Feng tidak bisa berbuat banyak terhadapnya dengan pedangnya. Ketika Lin Feng mendengar Zhao Qi, dia tetap diam, dia tidak peduli, dan tidak perlu membuktikan apapun. Dia mencengkeram pedang Remote Times dengan kuat saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritual genesisnya bergulir dalam gelombang. Zuti mulai berbicara dengan Lin Feng. Kerumunan tidak mendengarnya, tapi Lin Feng menyeringai dan tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya muncul dari matanya. Mereka menyilaukan, dan orang-orang di kerumunan tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangan mereka di depan mata mereka. Ketika Zhao Qi melihat itu, ekspresinya jatuh. Dia tidak terlihat begitu percaya diri lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mulai berpikir bahwa jika Lin Feng melawan, dia mungkin memiliki sesuatu dalam pikiran. Dia harus melakukan sesuatu. Jika Lin Feng tidak kalah, maka dia tidak bisa membiarkan Lin Feng menang. Dia harus melakukan sesuatu. Dia berteriak dengan marah dan unicorn membuka mulut raksasa bahkan lebih lebar dan terbang menuju Lin Feng. Suasana seolah membeku. Kerumunan memiliki kesan mereka berhalusinasi. Unicorn hendak menggigit jiwa Lin Feng. Zhao Qi membuat segalanya sedikit lebih lambat karena dia ingin Lin Feng memohon belas kasihan padanya. Jika tidak, Lin Feng akan terus menekannya. Ketika Lin Feng melihat ekspresi Zhao Qi, dia menyeringai. Dia mengangkat pedangnya dari jarak jauh dan pedangnya menghilang. Tiba-tiba, pedang itu muncul di tangan kiri jiwa. Lin Feng tidak memberi Zhao Qi kesempatan untuk bereaksi, dan memotong. Zhao Qi tetap sangat waspada, tapi sudah terlambat. Lin Feng bertekad untuk menang. Pada akhirnya, Lin Feng mengalahkan jiwa Zhao Qi. Itu adalah kekalahan telak bagi Zhao Qi, dan kemenangan yang indah untuk Lin Feng. Itu adalah kemenangan ketujuh berturut-turutnya. Bab 1067, Penyergapan. Subscribe Penatua. Lin Feng memenggal jiwa unicorn. Unicorn berubah menjadi seberkas cahaya. Namun, Zhao Qi tidak seberuntung itu, jiwanya hancur, dan dia terluka parah dan tidak bisa pulih untuk waktu yang sangat lama. Meskipun Lin Feng telah menggunakan Sword of Remote Times untuk memenggal jiwa unicorn, dia juga telah terluka dan seluruh tubuhnya terasa sangat menyakitkan. Dia telah membiarkan Sword of Remote Times menyerap jumlah ki murni yang luar biasa dari tubuhnya. The Sword of Remote Times telah menyerap hampir semua ki murni Lin Feng dan menggunakan semuanya untuk serangan itu. Setelah itu, Lin Feng memasukkannya kembali ke dunia rohnya untuk menyerap kekuatan hidup. Setelah menggunakan menyerap ki, Lin Feng harus membiarkan Zuti mendapatkan kembali kekuatan dan energinya. Menyerap kekuatan tidak sesederhana ki murni. Lin Feng bisa merasakan bahwa setengah dari energi dalam pedang itu murni ki dan dia mulai merasa lemah. Tapi tidak seperti Zhao Qi, yang jiwanya terluka. Zhao Qi berjuang untuk bangkit kembali. Dia memegangi dadanya. Wajahnya pucat dan dia basah kuyup. Dia merasa sangat lemah, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia hampir mati saat duel jiwa. Untungnya, Lin Feng tidak cukup kuat untuk menghancurkan jiwanya unicorn, atau dia akan benar-benar mati. Zhao Qi batuk darah. Dia pucat tetapi tidak seperti manusia, dia tampak seperti mayat, hampir mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berbicara lagi. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dan memutuskan untuk meninggalkan Zhao Hol diam-diam. Dia tidak tertarik untuk bertemu dengan istri Zhao Yun Xiao lagi. Dia telah mengalahkan semua jenius muda Zhao Hol, jadi dia tidak punya urusan di sini lagi. Dia telah memenangkan 7 duel berturut-turut. Dia hampir yakin dia bisa pergi ke World of Battles, tetapi dia masih ingin memenangkan beberapa duel lagi.
Dia telah ke klan Yan kuno dan telah mengalahkan Yan Sanming dan Yan Miao, dan dia telah menyelamatkan Yan Di. Dia kemudian datang ke Aula Zhao, dia menang melawan Zhao Qi, Zhao Yunxiao, dan dia telah membunuh Zhao Xiao. Itu adalah tragedi bagi Zhao Hall. Sekarang, dia harus pergi ke Tianji Sekte. Tian Dao Yuan. Itu sekte yang paling ingin ia kunjungi karena Lin Qiongsheng ada di sana dan karena hubungan yang rumit antara Tianji Sekte dan Tian Dao Yuan. Dia harus pergi ke sana. Lin O dan Si Siming, yang berada di dunia rohnya, juga ingin pergi. Sebelum pergi ke Tianji Sekte, Lin Feng ingin mengubur kerangka lagu di tempat yang damai di mana mereka akan dapat beristirahat dengan tenang. Dia terbang ribuan li dan akhirnya menemukan pegunungan. Dia pergi keluar jalur, sampai tidak ada manusia di sekitar. Lin Feng memutuskan untuk mengubur kerangka di sana. Dia menebas dengan Sword of Remote Times, dan sebuah ngarai yang panjang muncul. Itu puluhan meter lebarnya. Dia melakukan hal yang sama beberapa kali lagi. Pada akhirnya, ada ratusan meter celah. Lin Feng menempatkan kerangka di kedalaman ngarai. Lin Feng juga meletakkan semua yang telah ia pelajari dari mereka di dalam kerangka dikubur juga, termasuk Battle Boots. Dia tidak serakah. Karena dia tidak membutuhkan hal-hal itu lagi, dia bisa memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa orang mungkin datang dan menemukan hal-hal ini. Lin Feng tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengubur 9 kerangka, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Kultivator dulu hanya dewa tertinggi, tetapi untuk Lin Feng, mereka hampir seperti guru. Mereka telah banyak membantunya. Setelah ritual pemakaman, Lin Feng pergi tetapi dia tidak menutup makam. Jika seseorang menemukannya, mereka akan dapat menerima transmisi. Namun, ia juga meninggalkan seutas kesadaran Saleh kalau ada seseorang yang mencoba menghancurkan kerangka itu. Jika ada yang melakukannya, utas kesadarannya yang Saleh akan dapat melindungi mereka karena memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi. Lin Feng meninggalkan gunung dan melintas di udara, terbang menuju Tianji Sek di Tiandong City. Persaingan semakin sengit, hanya 4 hari yang tersisa. Banyak jenius berusaha mati-matian untuk menemukan lebih banyak lawan untuk dikalahkan karena mereka benar-benar ingin pergi ke dunia pertempuran. Bagi Zhao Qi, sudah terlambat karena dia kalah melawan Lin Feng, dia mungkin tidak akan bisa pergi ke dunia pertempuran lagi. Jiwanya terluka parah, masalah yang sangat serius. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Jadi sekarang dia tidak punya pilihan, dia harus mundur dari kompetisi, tanpa Zhao Qi dalam 10 besar, banyak orang akan bahagia, itu adalah satu lawan yang kurang kuat. Lin Feng tidak peduli tentang hal-hal itu. Dia hanya fokus terbang menuju kota Tiandong. Kota Tiandong terletak di barat laut kota Tiandong. Itu tidak terlalu jauh dari Zhao Hall. Itu mulai mencerahkan di luar. Itu sangat tenang, tidak ada suara sama sekali selain gemerisik dedaunan. Lin Feng berhenti tiba-tiba. Dia punya firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Penyergapan, mungkin. Ada sesuatu yang salah, pikir Lin Feng. Seseorang ingin menyergapnya yang hanya menunggu selama beberapa jam. Meskipun mereka disembunyikan, Lin Feng bisa merasakan sesuatu, sejenis ki yang aneh. Perasaannya akut. Seseorang ingin membunuhnya di antah-berantah. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum. Lucu, seseorang ingin membunuhnya. Dia bahkan belum sepenuhnya meninggalkan wilayah Aula Zhao, jadi dia tahu siapa musuhnya. Berhenti bersembunyi. Apakah kamu tidak lelah? Kamu sudah bersembunyi selama beberapa jam, seru Lin Feng, menyipitkan matanya dan melirik ke sekeliling. Pesyah, pesyah, pesyah. Tiba-tiba, 20 orang berpakaian putih muncul. Mereka semua memegang pedang. Lin Feng melirik dan menghitungnya. Yang terlemah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, dan yang terkuat dari lapisan keenam. Ada orang-orang dari segala usia dalam kelompok itu. Beberapa lelaki tua sudah memiliki janggut putih. Beberapa lainnya semuda Zhao Yunxiao. 20 pembudidaya menatap Lin Feng. Mata mereka dipenuhi dengan pembunuhan. Lin Feng tidak khawatir. Mereka meremehkannya. Lin Feng bahkan tidak akan khawatir jika semua pembudidaya kuat dari 4 sekte besar dan klan mengelilingi dia. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan mati. Jadi apa? Dia mengerti kultivasi hidup dan mati, jadi dia tidak khawatir. Ngomong-ngomong, aku lelah. Lin Feng tidak bergerak. Dia yakin mereka dari Zhao Hall. Huff, Lin Feng, kami sudah menunggu begitu lama, dan akhirnya kamu ada di sini. Seru seseorang dengan suara suram. Lin Feng bisa mendengar orang itu juga menggertakkan gigi mereka. Lin Feng menatap orang yang baru saja berbicara, dia adalah orang tua dengan janggut putih. Dia adalah seorang kultivator dari puncak lapisan Dewa Agung ke-6. Mereka mengepungnya sehingga dia tidak bisa menerobos dan melarikan diri. Orang-orang dari Zhao Hall tidak dapat menerima dikalahkan. Jadi mereka mengirim orang untuk membunuhku secara diam-diam. Metode yang bagus, kata Lin Feng, mengerutkan kening dengan dingin. Dia pertama-tama melirik lelaki tua itu dan kemudian semua orang lain. Lin Feng, kamu seharusnya tidak berperang melawan Zhao Yunxiao. Kamu akan mati hari ini.
Teriak pria tua itu, dengan marah mengepalkan tinjunya. Dia bukan jenius muda, tetapi dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6, dan mungkin seorang pejuang yang luar biasa. Oh, apakah begitu? Aku akan mati, jawab Lin Feng, mengerutkan kening dengan berlebihan. Dia sama sekali tidak gugup. Pria tua itu menyaksikan ekspresi Lin Feng dengan suram. Lin Feng tersenyum sekarang, dan tidak menghormatinya. Jadi orang tua itu ingin membunuh Lin Feng bahkan lebih. Huff, omong kosong yang cukup, mati sekarang, teriak lelaki tua itu dengan keras. Dia tidak merasa ingin mengobrol. Yang dia ingin lakukan adalah membunuh Lin Feng. Bab 1068, Mengguncang Benua. Subscribe Penatua. Jadi kamu ingin membunuhku secara diam-diam. Hehe, Zhao Hao benar-benar kelompok yang buruk, Lin Feng tertawa mengejek. Dia melintas dan menyerbu pria tua itu dengan agresif. Ketika lelaki tua itu melihatnya, hatinya berkedut. Dia tidak mengira Lin Feng akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya terlebih dahulu. Dia adalah salah satu tetua terpenting dari Balai Zhao dan memiliki banyak hak istimewa. Istri Zhao Yunxiao telah memintanya secara langsung untuk pergi dan mengelilingi Lin Feng, dan membunuhnya. Jika Zhao Yunxiao bertanya kepadanya, dia bisa saja menolak, tetapi dia tidak bisa menolak istri Zhao Yunxiao. Oleh karena itu, dia ada di sana bersama pelayan untuk membunuh Lin Feng. Lin Feng sama sekali tidak takut. Orang tua itu tercengang, Lin Feng sendirian, namun ia masih mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Pria tua itu berteriak dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan melintas ke arah Lin Feng. Keduanya sangat cepat, tidak ada yang mau tersentak. Boom, boom, tinju mereka bertabrakan. Energi mereka bergulung-gulung di sekitar mereka, membakar semua pohon dan rumput di jalan mereka, momen yang menyedihkan bagi pecinta alam. Lin Feng didorong mundur, tetapi hanya dibebankan lagi, mengondensasi kekuatan spiritual kejadian di tinjunya. Dia sudah mengusir lelaki tua itu sehingga dia punya ide tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Orang tua itu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6, tapi dia tidak sekuat Lin Feng. Dia telah maju karena banyak orang telah membantunya dalam kehidupan. Dia mengandalkan bantuan dan sumber daya. Itu adalah perbedaan antara pembudidaya biasa dan jenius muda. Seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung ke-6 seperti itu hanya setara dengan seorang kultivator sejati dari lapisan Dewa Agung ke-4. Oleh karena itu, Lin Feng memadatkan energi ledakan dan melemparkan pukulan lain. Pria tua itu tampak sengsara saat dia menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara tulang yang dihancurkan menjadi bubuk menyebar di udara. 19 lainnya senang ketika mereka mendengar suara itu, senang bahwa orang tua itu telah menghancurkan tangan Lin Feng. Namun, lelaki tua itu tiba-tiba memucat, dan berkeringat dingin. Para pelayannya tidak bisa mempercayainya. Tangan orang tua itu telah dihancurkan, bukan Lin Feng. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan tangan orang tua itu, meskipun dia adalah seorang tetua Zhao Hall dan memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6. Para pemimpin melihat itu juga, gambar di depan mereka terus berubah. Zhao Zu berharap dia bisa menghancurkan Lin Feng di tempat saat itu. Dia sangat marah. Kegagalan. Bukan hanya wajah mereka tidak kembali, tetapi mereka telah kehilangan lebih banyak lagi. Orang bodoh itu, Zhao Zu mengepalkan tangannya dan memukul kursinya, yang segera pecah. Fu Hao meliriknya diam-diam. Itu tidak ada hubungannya dengan Lin Feng. Awalnya, Lin Feng ingin kembali ke kota Tiandong, tetapi Zhao Hao telah mengirim orang untuk membunuhnya. Selain itu, 20 orang. Seberapa berlebihan itu? Jika Lin Feng membunuh mereka semua, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tentu saja, itu hanya sebuah hipotesis, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng bisa membunuh 20 pembudidaya itu. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan mengguncang seluruh benua. Haha, Zhao Hall menderita kerugian ganda setelah mencoba menipu Lin Feng. Seru King Ling Chao, tertawa keras. Ketika Zhao Zu mendengar itu, dia tetap diam. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-8, dia bukan leluhur yang saleh. Zhao Zu sangat marah. Dia ingin membunuh King Ling Chao juga. Zhao Zu mengendalikan dirinya. Mereka yang lebih tinggi dalam hierarki tidak diizinkan untuk terlibat dalam kompetisi jenius muda, tetapi anggota Zhao Hall sudah terlibat dengan mengelilingi Lin Feng. Lin Feng telah menghancurkan tangan pria tua itu. Sekarang dia melemparkan tendangan ke arahnya. Pria tua itu diterbangkan 1000 meter jauhnya dan menabrak batu besar, yang meledak menjadi 1 miliar keping. Pria tua itu jatuh ke tanah dan berusaha untuk bangkit kembali. Ketika yang lain melihat itu, mereka sangat marah. Lin Feng berani menyiksa orang tua di depan mereka. Dia hampir melumpuhkan kultivasinya. Mereka tidak bisa mentolerir itu. Pergilah, ayo bunuh dia, teriak seorang tetua kurus dengan marah. Dia mengangkat pedangnya dan menyerbu. Lin Feng menyeringai acuh tak acuh, kamu akan menjadi persembahan pertama untuk pedangku. Kata Lin Feng saat dia menghilang. Pria tua kurus itu merasakan ki yang menakutkan menyelimuti tubuhnya. Tapi sudah terlambat.
Sword of Remote Times melintas dan menikam lelaki tua itu dari belakang. Hahaha. Punggungku, teriak lelaki tua itu. Ketika 18 tetua dan murid lainnya mendengar itu, mereka heran. Lin Feng sangat kejam. Memotong, Lin Feng mengambil pedangnya kembali. Orang tua itu tidak punya ki tersisa. Tubuhnya hanya runtuh dalam genangan darah. Lin Feng menawarkan darah orang tua itu ke pedangnya. Lin Feng memandang sisa kerumunan, menjentikkan pedang waktu terpencilnya. 18 orang yang tersisa ketakutan. Lin Feng telah melukai salah satu pemimpin mereka dan membunuh yang lain dari mereka. Betapa kejamnya. Cepat lari, teriak seseorang tiba-tiba. Semua orang ingin melarikan diri. Jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan aman. Mata Lin Feng sudah memerah. Dia hanya ingin membunuh. Dia hampir lupa bahwa orang-orang mengelilinginya untuk membunuhnya. Pada saat itu, rasanya seperti kekuatan ilahi telah menempatkan mangsanya di depannya untuk dihancurkan. Membunuh adalah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya. Lin Feng tidak berpikir orang-orang itu memutuskan untuk menyergapnya sendiri, dia tahu seseorang telah mengirim mereka. Lin Feng ingin membunuh orang-orang ini dan menunjukkan kepada orang-orang yang telah mengirim mereka bahwa dia bukan orang yang mudah menyerah. Dan jika mereka ingin melihat perubahan, mengapa tidak mengambil cermin dan melihat diri mereka sendiri? Lin Feng memulai pembantaian. Satu orang, satu pedang, membantai orang. Darah, mayat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia mulai membunuh, dia akan selesai membunuh. Pembantaian hari ini. Lin Feng berteriak seperti iblis binatang, ki iblisnya bergulung-gulung di sekelilingnya. Itu tidak mengandung ki kebenaran lagi. Lin Feng tampak seperti iblis dari neraka. Darah mengalir ke seluruh tanah. Lin Feng membantai 18 penyergap satu demi satu dengan Sword of Remote Times. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua berusaha melarikan diri. Itulah alasan mengapa Lin Feng bisa mulai membantai mereka. Jika mereka tetap bersama, itu akan sulit. Mereka adalah sekelompok kultivator dari lapisan budidaya Dewa Agung-Agung ketiga, keempat, dan yang lebih tinggi. Namun, dia berhasil membunuh mereka semua dengan pedangnya. Satu pertempuran, satu penyergapan, 19 orang tewas. Yang terakhir hidup adalah orang tua dari lapisan Dewa Agung ke-6, tetapi dia tampak setengah lumpuh pada saat itu. Lin Feng basah dengan darah dan matanya merah, dia tampak mengerikan. Kinya sangat tajam. Pria tua itu panik, Lin Feng bisa membunuhnya kapan saja. Dalam setengah jam, Lin Feng telah membunuh 19 dari 20 orang. Itu tidak bisa dipercaya. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Dia telah berhasil membunuh begitu banyak penggarap kuat saja, termasuk mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari miliknya. Yang terburuk adalah begitu banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri. Ada pengecut di antara para pembudidaya yang sangat kuat juga. Lin Feng bahkan mengejar beberapa dari mereka puluhan li. Setiap kali dia menyerang, dia telah membunuh seseorang. Seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung pertama, orang yang lalu lalang, melihat itu, tetapi Lin Feng tidak peduli. Kultivator ketakutan dan lari. Kembalilah dan beritahu atasanmu bahwa jika mereka ingin membunuhku, Lin Feng, itu tidak mudah. Mereka seharusnya tidak mengirim orang untuk menyerang aku dengan kejutan juga, karena itu tidak berguna. Lin Feng menggeram pada orang tua itu. Orang tua itu merasa sangat lemah. Lin Feng meliriknya untuk yang terakhir kalinya, menyingkirkan Sword of Remote Times, dan menghilang. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Bagus bahwa dia menyelamatkan hidupku. Dia dipenuhi keringat. Dia bersiap untuk kembali ke Zhao Hall untuk melapor kepada atasannya. Karena kamu kalah, mati. Jangan kembali, kata suara dingin tiba-tiba. Itu seorang wanita, mengenakan jubah putih. Bahkan sebelum dia sempat memandangnya, dia menikam jantungnya dengan pedangnya. Nyonya, kamu, orang tua itu meninggal dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Lin Feng tidak membunuhnya, wanita berpangkat tinggi itu, mereka dikirim oleh misi kepadanya, mereka gagal, dan mereka semua mati. Bab 1069, Tianji Sekte. Subscribe Penatua. Lin Feng yang bagus. Betapa agresifnya. Petik 2. Aku ingin mengenal Lin Feng. Wanita berpakaian putih dengan cepat menghilang dari hutan. Dia tidak terbang ke arah Zhao Hall. Dia terbang mengejar Lin Feng. Tidak ada yang tahu siapa wanita itu. Orang hanya bisa menebak, dari nada bicaranya, bahwa dia tidak baik. Dia berbahaya. Dia juga jauh lebih kuat dari Zhao Yunxiao. Mungkin karena wanita itu Zhao Yunxiao memiliki status tinggi di Zhao Hall. Tanda hubung. Lin Feng meninggalkan hutan dan terus terbang menuju kota Tiandong. Lin Feng tidak tahu bahwa wanita itu mengejarnya, dan bahkan wanita itu yang dia ingin tahu ketika dia tiba di Aula Zhao, istri Zhao Yunxiao. Dia tidak tahu bahwa dia telah mengguncang seluruh benua karena dia telah membunuh 19 Dewa Agung. 19 tetua dan murid Zhao Hall. Semua orang yang terhubung dengan Lin Feng dengan cara lain bereaksi dengan cara yang berbeda. Di Tiandao Yuan, semua orang, kecuali Yi Renlei, bersemangat.
Yi Renlei hanya khawatir. Dia hanya berharap Lin Feng tidak akan mendapat masalah karena itu. Di Lei Sekte dan Kekaisaran Falan, semua orang tercengang, termasuk Lei Jingang dan Fa Chun. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Feng telah menjadi. Dia telah membunuh 19 pembudidaya lapisan Great Supreme God sendirian. Dan di atas itu, orang-orang dari Zhao Hall. Kelompok berpengaruh macam apa itu Zhao Hall? Tetapi kelompok-kelompok berpengaruh seperti Tianji Sekte terkejut. Itu adalah sesuatu yang unik. Orang-orang di benua itu tidak tahu tentang persaingan untuk dunia pertarungan, jadi suasananya relatif tenang di sana. Tapi fakta bahwa Lin Feng telah membunuh 19 orang dari Zhao Hall masih merupakan sesuatu yang mencengangkan. Itu mengguncang seluruh benua. Di antara para pemimpin yang berbeda, Zhao Zu hampir menangis. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. 20 dewa tertinggi agung tingkat menengah telah mati. Lin Feng telah membunuh 19 dari mereka. Dia bahkan belum mengambil inisiatif untuk pergi dan membunuh mereka. Mereka telah mengepungnya. Zhao Hall menderita kerugian ganda setelah mencoba menipu Lin Feng. Tentu saja, Zhao Zu juga marah karena itu, dan dia juga sangat marah karena istri Zhao Yun Xiao berani terlibat dalam urusan aula. Bahkan jika dia memiliki status sosial khusus di aula, apa yang membuatnya berpikir dia bisa bertindak seperti itu? Beraninya dia menggunakan pelayan Zhao Zu. Zhao Zu kesal, tetapi dia juga memiliki perasaan campur aduk. Dia telah kehilangan 20 orang. Zhao Hall telah kehilangan muka di hadapan seluruh dunia, karena semua orang tahu tentang apa yang telah terjadi. Di satu sisi, Lin Feng telah melakukan hal yang benar, jadi dia tidak bisa pergi dan membalasnya. Di sisi lain, dia tidak bisa pergi dan menghukum istri Zhao Yun Xiao, karena dia baru saja melakukan yang terbaik untuk membalas suaminya. Dia hanya ingin menyingkirkan Lin Feng, dan memastikan dia tidak akan menyebabkan masalah lagi. Dia sangat marah, dia tidak tahu harus berpikir apa, tapi dia ingin menyelesaikan akun. Entah bagaimana. Zhao Zu melamun, sementara Fu Hao hanya diam. Dia mengira Lin Feng tidak mungkin membunuh 20 orang, dan pada akhirnya dia pasti cukup kuat untuk melakukannya. Dia tidak takut Zhao Zu akan membalas. Dia juga berpikir bahwa Lin Feng memiliki kepribadian yang baik untuk seorang pria muda. Zhao Zu bisa membunuhnya dengan mudah, tetapi dia tidak takut. Fu Hao tahu bahwa dia harus memperingatkan pemuda itu, atau dia akan terus bertindak tidak bertanggung jawab. Lebih baik jika dia tidak pergi terlalu jauh, karena dia sudah menyinggung banyak orang. Sekarang dia bahkan pergi ke Tianji Sekte. Pertempuran baru. Musuh baru. Ketika Lin Feng tiba di Tianji Sekte, itu sudah siang di peta. Tianji Sekte tampak kecil, hanya beberapa ratus li dalam ukuran. Itu berpusat di gunung yang disebut Gunung Tianji. Gunung itu telah ada selama jutaan tahun dan Tianji Sekte selalu ada di sana. Lin Feng tiba di dasar pegunungan. Ada lebih dari 20 puncak. Setiap puncak ditutupi dengan hutan hijau zamrud dan batu-batu besar. Lin Feng tidak tahu yang merupakan puncak utama atau di mana para jenius muda berkumpul. Fakta bahwa Lin Feng telah membunuh 19 pembudidaya dari Balai Zhao sudah menyebar di seluruh dunia, sehingga orang-orang dari Tianji Sekte secara alami mendengarnya juga. Ketika Lin Qiongsheng mendengar ayahnya telah melakukan sesuatu yang begitu heroik, dia menduga dia akan datang ke Tianji Sekte juga. Dengan demikian, Lin Qiongsheng menunggu Lin Feng di puncak-puncak utama. Ketika dia melihat ayahnya, dia turun gunung. Ada sebuah gunung di barat tempat para murid dari generasi pertama senang berkumpul. Orang-orang dari generasinya suka berkumpul di puncak gunung di sebelah timur. Di antara murid-murid generasi pertama adalah orang-orang seperti Sa Chou. Lin Qiongsheng juga dari generasi kedua. Di antara dua gunung itu, ada sebuah gunung milik Tian Fengzi dan satu lagi milik tetua tertinggi. Lin Qiongsheng berlari ke barat untuk melihat Lin Feng. Lin Feng pergi ke gunung yang salah, jadi Lin Qiongsheng ingin menghentikannya. Lin Feng sudah bisa merasakan Lin Qiongsheng perlahan semakin dekat dengannya, jadi Lin Feng berhenti dan menunggu putranya. "Ayah!" teriak Lin Qiongsheng ketika dia melihat ayahnya di cakrawala. Lin Feng menyaksikan Lin Qiongsheng mendekat. Dia sudah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua. Dia jenius muda juga. Di masa depan, dia akan memiliki peluang tanpa akhir. Berlatih kultivasi di Tianji Sekte memang memiliki banyak manfaat. "Qiongsheng, di mana para jenius muda Tianji Sekte?" tanya Lin Feng sambil tersenyum. Dia sedikit merindukan putranya. Ketika dia melihat Lin Qiongsheng, dia juga merindukanmu. Sebelum pergi ke dunia pertempuran, Lin Qiongsheng dan Lin Feng harus kembali ke benua dewa untuk melihat Tang Yuyu. Lin Feng juga ingin melihat istri-istrinya yang lain dan membawa mereka kembali. Dia ingin semua anggota keluarganya bersama. Lin Feng menatap putranya dengan hangat. Sulit membayangkan bahwa Lin Feng adalah orang yang baru saja membunuh 19 pembudidaya kuat dari Zhao Hall. Dia tampak begitu tenang dan baik pada saat itu. Itu adalah ayahnya. Bagaimana dia bisa agresif terhadap putranya? "Ayah, para jenius muda dari Tianji Sekte hampir semuanya telah pergi, terutama orang yang ingin pergi ke dunia pertarungan. Mereka berpartisipasi dalam kompetisi untuk pergi ke sana. Lun Hai, Duan Yu,
dan Tian Chang tidak ada di sini. Paman Tian Chen belum kembali. Oh, Sa Chou ada di sini. Dia tidak pergi, aku Lin Qiongsheng, yang tiba-tiba teringat Sa Chou tidak pergi. Lin Feng tahu putranya tidak akan berbohong padanya. Jika dia mengatakan orang tidak ada di sana, mereka tidak ada. Itu yang diharapkan, kompetisi telah berlangsung selama lebih dari seminggu. Sa Chou masih di Tianji Sek. Lin Feng terkejut. Bukankah Sa Chou seorang kontestan? Apakah dia sudah menyerah? Qiongsheng, bawa aku ke Sa Chou, kata Lin Feng. Qiongsheng mengangguk dan memimpin jalan. Pada saat yang sama, berita menakjubkan menyebar ke seluruh benua. Yan Changtian pergi ke Aula Zhao dan mengalahkan Zhao Qi dan Zhao Yunxiao, serta 5 tetua dari lapisan Dewa Agung. Kemudian dia pergi dengan santai dan riang. Benua terguncang sekali lagi. Apa yang terjadi dengan Zhao Hall? Apakah mereka telah menyinggung banyak jenius muda? Dalam satu malam, Lin Feng telah membunuh 19 pembudidaya kuat mereka, dan Yan Changtian telah menghancurkan 5 penjaga mereka dan pergi dengan santai. Zhao Zu hampir tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Para murid dan tua-tua Aula Zhao mengalami demoralisasi dan kehilangan muka. Aku pergi, aku harus kembali, kata Zhao Zu, dan dia menghilang. Dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Zhao Hall, atau itu akan tenggelam dalam kekacauan. Tidak ada yang menghentikannya untuk pergi. Zhao Hall memang dalam bahaya. Dia harus kembali untuk melindungi rakyat dan wilayahnya. Hasil terburuk adalah jika tidak ada jenius Zhao Hall yang berhasil pergi ke dunia pertempuran. Tepat sebelum Lin Feng dan putranya tiba di tempat Sa Chou tinggal, mereka mendengar beberapa murid Zhao Hall berbicara tentang prestasi Yan Changtian di Zhao Hall. Lin Feng sedikit menyesal. Dia meninggalkan Zhao Hall sedikit terlalu dini. Jika dia menunggu sedikit lebih lama, dia akan menabrak Yan Changtian. Dari awal hingga akhir, Lin Feng tidak menganggap Yan Changtian sebagai jenius muda yang maha kuasa, terutama sejak ia memenjarakan Yan Di. Lin Feng hanya punya satu hal dalam pikiran ketika datang ke Yan Changtian, membunuhnya. Bab 1070, Dua Putra Bersatu Kembali. Subscribe Penatua. Mengapa Sa Chou tidak keluar? Lin Feng bertanya pada putranya. Lin Qiongsheng menarik wajah panjang. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum kecut dan berkata, Ayah, kamu harus bertanya langsung padanya. Baiklah, aku mengerti. Di mana dia? Lin Feng mengangguk. Ada begitu banyak istana besar di pegunungan. Di sana, kata Lin Qiongsheng, menunjuk ke sebuah pavilion. Dia tinggal di pavilion yang sangat bagus, tidak hanya dia murid generasi pertama, dia juga murid termuda Tian Fengxi. Dia memiliki status tertentu di Tianji Sekte. Ada pavilion mewah di mana-mana di pegunungan ini, dan mereka semua milik murid generasi pertama Tian Fengxi. Lin Feng dan Lin Qiongsheng tidak pergi ke pavilion. Sa Chou keluar lebih dulu setelah dia mendeteksi Qi Lin Lin. Lin Feng tidak seperti di masa lalu, sekarang dia perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sa Chou dan Lin Feng saling memandang. Mata mereka berbinar. Sa Chou dengan segera melemparkan pukulan. Lin Feng belum siap, tapi dia buru-buru melemparkan pukulan ke belakang. Ada ledakan saat pukulan bertemu. Semua pembudidaya yang berlatih budidaya dalam keheningan di dekatnya terkejut. Dengan sangat cepat, banyak murid generasi pertama datang bergegas. Ketika mereka melihat Sa Chou, mereka menatap Lin Feng dengan marah. Mereka tidak mengenali Lin Feng, mereka hanya tahu dia telah memukul Sa Chou dan tidak bahagia. Kembalilah, kata Sa Chou kepada para murid. Mereka semua adalah pembudidaya dari lapisan ketiga Dewa Agung-Agung dan di bawahnya. Beberapa dari mereka hanya memiliki kekuatan di atas lapisan Dewa tertinggi. Dia bisa memesannya karena dia adalah murid Tian Fengxi. Mereka semua mematuhi, bahkan jika mereka tidak mau pergi. Ketika mereka pergi, Sa Chou melihat tinjunya, yang berdenyut kesakitan. Dia batuk beberapa kali, dan kemudian memuntahkan darah. Lin Feng tahu bahwa dia telah melukai Sa Chou, tetapi dia sendiri tidak terluka. Beberapa bulan telah berlalu, mereka telah bertarung lagi dan kali ini bukan seri. Lin Feng bisa mengalahkan Sa Chou dalam satu pukulan. Sa Chou tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Lin Feng berkembang terlalu cepat. Sa Chou sedikit lebih lambat, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Kamu menang lagi. Selamat, Sa Chou tersenyum. Dia tidak marah atau kecewa. Dia telah kehilangan banyak perkelahian dalam hidupnya, dia tidak keberatan kehilangan yang lain. Lin Feng ingat bahwa Sa Chou adalah salah satu kontestan. Dia baru saja menyakiti Sa Chou, yang berarti dia telah memenangkan kemenangan ke-8. Itu bukan kemenangan yang sangat mengesankan, meskipun kamu ingin menjadi batu loncatan mereka. Lin Feng tiba-tiba mengerti apa yang dipikirkan Sa Chou. Dia menyadari mengapa begitu banyak jenius muda dari Tianji Sekte telah pergi, tetapi tidak Sa Chou. Dia telah mengorbankan dirinya untuk para jenius muda lainnya dari Tianji Sekte. Dengan begitu, Tianji Sekte akan yakin bahwa beberapa jenius muda mereka akan mencapai dunia pertempuran. Tidak heran Lin Qiongsheng tidak mau memberitahu Lin Feng ini. Itu agak memalukan, terutama untuk Tianji Sekte, dan juga tidak adil.
Sa Chou sangat pintar, itu adalah kesempatan baginya. Tapi dia juga pernah menjadi anggota Tian Daoyuan, jadi dia mungkin juga ingin meningkatkan hubungan antara kedua kelompok. Lin Feng, kamu tidak mungkin bisa menantang para jenius muda kita yang lain. Namun, ada jenius muda luar di sini di Tianji Sek saat ini, kamu dapat menantang mereka, kata Sa Chou. Dia tahu mengapa Lin Feng ada di sana, dan tidak keberatan. Rasa ingin tahu Lin Feng terguncang. Gong Nu, jenius pertama dari klan manusia kuno, selesai Sa Chou. Lin Feng berkedip, Gong Nu. Gong Nu dari klan manusia kuno. Gong Nu berada di sekte Tianji. Lin Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa melawan para jenius muda lainnya dari klan manusia kuno, karena dia sendiri adalah wakil dari klan manusia kuno. Terlepas dari Xi Jingxiao, yang telah memberinya kemenangan, dia tidak ingin melawan siapapun dari klan manusia kuno. Aku tidak akan melawannya, kata Lin Feng tegas. Gong Nu sangat kuat, berjuang melawannya tidak ada gunanya, tidak berarti, dan tidak perlu. Sesuai keinginan kamu, aku akan kembali, kamu dan putra kamu dapat menghabiskan waktu bersama, kata Sa Chou tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk tangan dan menghilang. Lin Feng berbalik dan berkata kepada Lin Qiongsheng dengan hangat, ayo kita pergi ke tempatmu. Ayah, aku perlu berbicara dengan kamu, kata Lin Qiongsheng dengan sungguh-sungguh. Ketika Lin Feng melihat ekspresi Lin Qiongsheng, dia khawatir. Itu mungkin sesuatu yang penting. Katakan padaku sesudahnya, kata Lin Feng. Dia meluncur menuruni gunung. Lin Feng dan Lin Qiongsheng mendarat di kaki gunung. Lin Feng memandang Lin Qiongsheng, menunjukkan bahwa dia bisa mulai berbicara. Lin Qiongsheng mengangguk. Dia semakin dekat dengan Lin Feng dan berbisik di telinganya. Lin Feng tampak tenang pada awalnya, tetapi ketika Lin Qiongsheng selesai berbisik padanya, dia tampak sangat muram. Siapa yang melukainya? Kata Lin Feng dengan marah. Matanya sudah dipenuhi dengan pembunuhan. Lin Qiongsheng tahu ayahnya akan marah, dan siap untuk itu. Ayah, ikut aku. Saudaraku pulih di rumahku, kata Lin Qiongsheng dengan muram. Lin Feng mengangguk dan mengikuti. Dia belum melihat Lin Zetian untuk sementara waktu. Lin Feng dan Lin Qiongsheng berjalan ke timur tanpa suara. Pada akhirnya, Lin Qiongsheng memulai sebuah gunung. Lin Feng mengikuti. 10 menit kemudian, mereka tiba di puncak gunung itu. Ada sebuah paviliun di sana yang terbuat dari batu giok. Semua paviliun Tianji Sek tampak seperti bangunan surgawi. Lin Qiongsheng tetap diam. Mereka melintasi lapangan umum, lalu tiba di depan sebuah istana besar. Mereka memasukinya. Istana agung itu kosong, tetapi arsitekturnya megah. Ketika mereka memasuki istana besar, ada sebuah tombol di atas tahta. Lin Qiongsheng menekannya, ada suara gemuruh, dan Lin Feng menyaksikan lorong terbuka di lantai. Ki dingin muncul darinya. Kakakmu ada di dalam, Lin Feng bertanya pada Lin Qiongsheng. Lin Qiongsheng mengangguk dan berkata, ya, ini tempat aku. Dia terluka parah, jadi aku tidak punya pilihan selain menempatkannya di ruang rahasia. Petik 2. Baiklah, ayo pergi, Lin Feng mengakui. Dia melintas dan menghilang ke lorong. Ruang rahasia itu tidak terlalu dalam. Panjangnya hanya 100 meter, dan bagian dalamnya gelap. Ketika mereka bergerak melewatinya, Lin Feng melihat koridor raksasa, ada 3 kamar rahasia di sana, dan total 6 kamar. Lin Feng tidak membutuhkan Lin Qiongsheng untuk memimpin, dia bisa mengikuti Qi Lin Zetian sendiri. Ketika dia tiba di depan pintu, dia tidak membukanya dengan tergesa-gesa, takut Lin Zetian mungkin berkultivasi, dalam hal ini dia bisa menjadi gila jika dia terkejut. Lin Feng tidak membuka pintu. Dia menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk memasuki ruangan, muncul di depan Lin Zetian. Lin Zetian tidak berkultivasi. Dia duduk bersila di lantai, ki-nya sangat lemah, tapi dia berhasil menembus lapisan Dewa Agung yang pertama. Dia telah membuat kemajuan besar dalam 6 bulan. Dia telah menembus lapisan Dewa Agung pertama dari lapisan Dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia tidak lebih lemah dari Lin Qiongsheng. Mereka berdua sama kuatnya sekarang. Lin Zetian tertegun melihat ayahnya muncul di depannya begitu tiba-tiba. Dia tidak bisa mempercayainya. Fa, ayah, tanya Lin Zetian dengan ragu-ragu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.